keputusan, ya. Dan satu dekade pertama kami, 10 tahun pertama, kita tuh selalu membicarakan tentang ting digital, ting digital, ting digital, ting digital. Nah, 10 tahun pertama. Tapi hari ini kita tuh tidak lagi mengajarkan teman-teman kita tentang ting digital. Tapi tahun 2013, 14, 15, orang harus diajarin tentang ting digital. Karena disitulah orang-orang mulai mengenal dunia digital, Bapak Ibu sekalian. Mereka berpikir dulu semua hal itu ketemu fisik untuk melakukan yang namanya transaksi. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak membicarakan ting digital, tapi kita membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi setelah adanya internet, Bapak Ibu. Ya, yaitu adalah future of work, Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia masa depan kerja itu kayak apa sih? Nah, kita akan bahas sama-sama. Nah, di masa depan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dunia kerja itu berbeda. Coba Anda bayangkan saja, dari sekarang Anda lihat, kalau Anda transaksi sudah online, Anda lelang barang sudah online, Anda simpan uang juga di online, kemudian Anda mau berinvestasi juga di online. Pertanyaan saya, di manakah kita hidup dan bekerja di masa depan? Bapak Ibu sekalian, apa harus dekat dengan toko? Apakah harus dekat dengan pusat belanja? Apakah harus dekat dengan tempat lelang? Apakah harus dekat dengan bank? Bapak Ibu sekalian, tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba Anda lihat pernyataan ini. Menurut Anda, apakah remaja masa kini yang dibesarkan oleh Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok akan menjadi sentimental dengan masa lalu ketika orang terbiasa hadir di rapat kantor pada Senin pagi? Atau Bapak Ibu sekalian, mereka itu tidak perlu ketemu fisik karena bisa semuanya melakukan secara jarak jauh. Nah, yang perlu Anda pahami adalah kerja jarak jauh bukan ilmu rumit dan sulit dipelajari. Mempelajari perkakas kerja jarak jauh tidak membutuhkan waktu yang lama. Sangat singkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata apa saja yang bisa dilakukan oleh jarak jauh, Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas ke depan. Tapi yang jelas adalah berkat, Bapak Ibu sekalian, berkat daripada. Jadi di balik pandemik itu sebenarnya ada berkat, Bapak Ibu ya. Berkatnya adalah apa? Kita ini berkumpul bersama keluarga dan kita bisa menghasilkan uang dari rumah. Ya, itu yang disebut dengan WFH, Bapak Ibu sekalian. Tapi negatifnya, dampak dari WFH itu ini, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa lihat. Karena orang bisa meeting jarak jauh, Bapak Ibu tidak ada lagi yang terbang keluar kota. Akhirnya apa yang terjadi? Penerbangan omsetnya turun separuh, Bapak Ibu sekalian. Bukan turun separuh, turun 80%. Bapak Ibu, bahkan ada tidak ada pemasukan, Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan tertentu. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya kita tahu bahwa pesawat yang ada di Indonesia itu bukan semua miliknya penerbangan tersebut, perusahaan penerbangan tersebut, tapi sebagian itu adalah sewa. Anda bisa bayangkan, harus bayar sewa, walaupun ini ya, pesawatnya nggak terbang, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu bayar leasing, Bapak Ibu, pinjaman. Nggak kuat. Garuda aja hutangnya ratusan triliun, Bapak Ibu, hari ini. Anda bisa bayangkan ya. Nah, kemudian, kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang kerja di kantor, akhirnya sewa kantor pun tidak dilanjutkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kantor hari ini banyak kosongnya. Ada hantunya di kantor, Bapak Ibu. Ya, banyak hantu-hantunya ya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang tidak lagi ngantor. Orang bisa kerja di rumah. Pak, masih ada yang kerja di kantor? Benar. Tapi, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa 100% seperti dulu. Pasti hanya 50% atau hanya 40% dari yang dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Anda lihat, hotel pun juga hari ini banyak yang diobral. Lihat saja di Surabaya, Bapak Ibu sekalian ya, ada salah satu tempat jalan yang namanya Jemur Sari, Bapak Ibu. Itu hotel-hotel itu dijual semua, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat di Bali, Bapak Ibu sekalian ya, ada di daerah jalan-jalan besar, di daerah Tengku Umar, Bapak Ibu sekalian, di daerah Kute, hotelnya dijual semua, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang dulunya kalau nginap di hotel itu ada dua macam orang yang paling banyak menginap, liburan sama orang kerja. Hari ini liburan juga nggak bisa, menggeh-menggeh Bapak Ibu hotelnya, ditambah lagi yang ini Bapak Ibu nggak bisa kerja di sana, kan nggak perlu nginap di hotel, bisa meeting online kok. Kemudian convention hall, Bapak Ibu, kita jangan ngomonglah meeting, seminar, Bapak Ibu sekalian ya, lewat di mana namanya ruang convention, Bapak Ibu. Kalau kita menikah, Bapak Ibu, saudara kita menikah, itu menikahnya kan di ruangan. Hari ini saja orang bisa menikah secara online, bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Anda mikir, Bapak Ibu? Ya, kok bisa segila itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, apakah masih berlanjut seperti itu nggak? Ya, nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat, Bapak Ibu, bahwa penerbangan tidak akan pulih seperti sedia kala, kantor juga tidak akan pulih sedia kala, hotel juga Bapak Ibu tidak akan pulih sedia kala, dan Bapak Ibu sekalian tempat convention hall itu juga tidak akan pulih di sedia kala.
Nah, dan Anda harus ingat Bapak Ibu, orang-orang hari ini sudah mulai beradaptasi dengan kerja jarak jauh. Kenapa kerja jarak jauh, Bapak Ibu sekalian, semakin menjadi primadona di masa depan? Karena ada 3 hal. Pertama, karena bahaya penularan penyakit. Ya, jadi mungkin hari ini COVID-19 hilang. Nanti ada COVID-20, COVID-21, COVID-22, Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Atau internet yang semakin merata. Anda bisa lihat, Bapak Ibu, hari ini internet semakin ada di mana-mana, dan bayangkan kemarin ada berita Elon Musk ini ya, menyediakan internet melalui satelit di Ukraina. Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Dan juga hari ini di Indonesia kalau ada internet pakai satelit, Bapak Ibu, rata Bapak Ibu dari ujung barat sampai ujung timur, rata dengan internet Bapak Ibu sekalian. Dan kecepatannya itu bisa menembus 200 Mbps Bapak Ibu. Talk Fusion kan tidak perlu sampai 200 Mbps. Bayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesadaran akan efisiensi, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Yang perlu Anda pahami, ya, inilah awal mula dari titik pembuka future of work, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, setelah diketemukannya namanya mesin uap, Bapak Ibu, orang-orang itu berproduksi tidak lagi menggunakan tenaga fisik atau tenaga hewan, Bapak Ibu sekalian. Contoh mengelola pertanian, tidak harus pakai tenaganya kerbau, Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa pakai traktor, Bapak Ibu sekalian, ya, tenaga uap, Bapak Ibu. Kapal itu sudah pakai tenaga uap, Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda bayangkan, ingat nggak Bapak Ibu, dulu ada ribuan kapal dari Belanda menyerbu Indonesia. Semua itu pakai apa? Tenaga manusia. Dayung, Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu sekalian, dayung. Dan itu melelahkan. Ditemukannya kapal uap, Bapak Ibu sekalian, ditemukan mesin uap, terjadilah yang namanya pabrik, Bapak Ibu sekalian, ya. Pabrik itu mulai berdiri banyak tahun 1760 sampai 1850. Di awal tahun 1900, Bapak Ibu, ada satu bapak manajemen ilmiah, Bapak Ibu sekalian, bernama Frederick Taylor, Bapak Ibu. Frederick Taylor ini mengembangkan satu konsep manajemen office, ya, dan muncullah istilahnya orang kerja di kantor itu mulai dari tahun 1900-an. Ya, kemudian tahun 1990 ya, kita mulai mengenal yang namanya internet. Kita kenal dulu yang namanya ICQ, namanya alat komunikasi kita. Habis itu MSN, Bapak Ibu sekalian. Kita kenal dengan hal begitu, Bapak Ibu, ya, chatting jarak jauh gitu ya. Nah, masif digitalisasi terjadi sampai tahun 2019, Bapak Ibu. Kita lihat ya, internet itu pertama kali mereka memasang jalur internet itu di kabel tembaga lewat telepon, Bapak Ibu sekalian. Lalu lewat fiber, Bapak Ibu, betul ya? Nah, kenapa lewat fiber, Bapak Ibu? Karena fiber itu pengiriman datanya cepat, Bapak Ibu. Tidak ada keterlambatan seperti gelombang yang ada di internet kabel, ya. Dan fiber itu anti cuaca lah, bisa dikatakan seperti itu, ya. Nah, kemudian ke depan lagi, Bapak Ibu, internet itu akan menjadi luar biasa karena bisa melewati yang namanya satelit, Bapak Ibu sekalian. Itu benar-benar masif digitalisasi. Nah, tahun 2020 kita nggak tahu, kok tiba-tiba ada yang namanya virus COVID ini. Virus COVID ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang membuat orang tuh jaga jarak. Karena ada jaga jarak, akhirnya mereka mencari solusi gimana sih caranya kita ini tetap bisa meeting, bisa kerja, buat deal melalui online, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan akhirnya boominglah istilahnya video komunikasi tersebut. Kapan boomingnya video komunikasi? Tahun 2020. Ya, dan keluarlah istilah yang namanya rework, Bapak Ibu, atau remote working, ya. Berarti Anda bisa melakukan hubungan kerja jarak jauh, Bapak Ibu. Semua dikendalikan dari jarak jauh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ya aset harta Bapak Ibu sekalian yang sudah dibangun di era sebelum internet itu banyak, Bapak Ibu. Contohnya sekolah, ada gedung office, ada gedung, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ada pesawat buat terbang. Tidak mungkin Indonesia itu langsung, Bapak Ibu, men-shutdown, lalu tidak ada lagi penerbangan, tidak ada lagi hotel, tidak. Itu bisa menjadikan ekonomi bangkrut, ya. Jadi dari pemerintah diminta untuk hybrid, Bapak Ibu sekalian. Tapi ujung-ujungnya Anda harus tahu bahwa porsi orang kerja di office itu akan menurun, luar biasa, ya. Yang akan berkembang adalah kerja jarak jauh. Nah, apa kata mereka tentang kerja jarak jauh itu? Anda bisa lihat, Mark Zuckerberg mengatakan apa? Hal yang secara positif mengejutkan,
Oke, sorry, saya kepencet ya. Oke. Hal yang secara positif mengejutkan orang adalah bahwa mereka lebih produktif bekerja di rumah daripada yang diharapkan. Saya juga kaget, Bapak Ibu. Ternyata waktu saya kerja di rumah, saya sendiri itu bisa meeting melalui online itu 6 kali. Kalau saya kerja offline, Bapak Ibu sekalian, saya bisa meeting tuh hanya 1 kali per hari, maksimal 2 kali. Nah, jadi kita langsung membedakan, oh ternyata banyak hal yang bisa dibereskan melalui online. Nah, kemudian dari Satya Nadella, CEO dari Microsoft mengatakan, kita perlu mendefinisikan produktivitas secara lebih luas, termasuk kolaborasi. Jadi, jangan Anda menilai bahwa produktivitas itu hanya di kantor. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bisa membangun tim jarak jauh sampai lintas negara, Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang hebat di lintas negara itu yang kerjanya lebih baik daripada di kota Anda, Bapak Ibu sekalian. Efisiensinya, produktivitasnya meningkat karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang mereka, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mendorong kemajuan karir bagi setiap pekerja. Semua ini perlu dilakukan dengan fleksibilitas kapan, di mana, dan bagaimana orang bekerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat nih, pendukung penuh remote working itu dari mana? Perusahaan-perusahaan besar semuanya sudah mendukung remote working. Ya, dari Spotify, Meta, Amazon, Yahoo, Bapak Ibu sekalian mendukung semuanya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu, ya seberapa besar sebenarnya potensi dari future of work ini, remote working, Anda bisa lihat dia punya data ini ya, yang didapatkan dari Forbes, Bapak Ibu sekalian, dan McKinsey dan company, Bapak Ibu sekalian ya. Anda bisa lihat menguasai potensi market 2.000 aktivitas. Jadi ternyata ada 2.000 aktivitas yang bisa dilakukan kerja jarak jauh. Bayangkan Bapak Ibu ya, artis sekarang muncul dari jarak jauh, tidak harus pergi ke stasiun TV loh, gara-gara online. 800 pekerja Bapak Ibu sekalian lebih ya, itu sebenarnya bisa bekerja dari jenis pekerjaan itu dari jarak jauh ya. Notaris, lawyer, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dari jarak jauh ke depannya. Seniman itu bisa dari jarak jauh. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus open mind Bapak Ibu ya. Kemudian 35 sektor usaha itu bisa dari jarak jauh ya. Kemudian 1,8 miliar pekerja itu bisa dikerjakan dari jarak jauh Bapak Ibu. Bisa bayangkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, COVID itu pasti berakhir. Ya, kita lihat ya, sudah endemi. Tetapi dunia kerja masa depan adalah bekerja jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, siapa yang sepakat dengan statement ini, Bapak Ibu? Saya sangat sepakat dengan statement ini, Bapak Ibu. Dunia masa depan itu adalah kerja jarak jauh. Saya sangat sepakat, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya begini. Kapan waktu yang tepat kerja jarak jauh? Buat saya pribadi ini kapan? Buat Anda itu kapan, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda tahu bahwa di tahun 2035, bahwa bekerja multinasional sambil menikmati keindahan budaya dan panorama setempat adalah sebuah kemewahan baru. Pertanyaan saya, Anda mau pas 2035 baru belajar cara kerja jarak jauh, atau sejak sekarang Anda itu bukan hanya kerja jarak jauh, Bapak Ibu, tapi Anda menjadi ahli dalam bidang jarak jauh? Nah, kalau saya pribadi, saya harus mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya nanti di saat nanti 2035 saya sudah bisa menikmati hasilnya, bukan lagi baru starting belajar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat ya paradigma lama dan paradigma baru di dalam kehidupan kita. Bekerja dan melakukan kegiatan lainnya adalah dengan bertemu secara fisik. Itu paradigma lama. Nah, dibutuhkan kesiapan biaya dan tenaga yang lebih besar agar efektif. Namun di paradigma dunia baru, bekerja dan melakukan kegiatan lainnya tidak perlu bertemu secara fisik, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, kegiatan hampir 90% itu bisa diselesaikan dari jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang tidak bisa dari jarak jauh ya. Misalnya contoh kayak Anda punya profesi sebagai terapi, Bapak Ibu, massage gitu ya. Anda harus pijat, itu tidak bisa memang, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda jadi notaris, Bapak Ibu, Anda jadi edukator, Bapak Ibu sekalian ya, pengajar, Anda terapis, itu bisa dekat loh, jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dilakukan jarak jauh. Ya, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, ini paradigma lama dan paradigma baru. Nah, yang perlu Anda pahami adalah di saat Anda masuk di dunia baru, tolong Bapak Ibu, rubahlah paradigma Anda untuk bangun aset. Jangan hanya pindah di dunia baru tapi masih tetap kerja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena paradigma kerja itu sebenarnya banyak kekurangannya. Salahnya tidak ada, cuma kekurangannya banyak. Di saat Anda tidak bisa kerja, penghasilan Anda akan hilang, Bapak Ibu sekalian. Contoh, teman saya jualan online. Kalau dia nggak jualan online, dia nggak dapat penghasilan. Betul ya?
Tapi kalau paradigma bangun aset, contoh dia bangun usaha, dia bangun aplikasi Gojek misalnya. Bapak Ibu sekalian, pemilik Gojek jadi menteri, tidak perlu dia di dalam perusahaan Gojek itu sendiri, dia masih dapat income dari Gojek tersebut, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya aset, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda harus membedakan apa itu paradigma aset dan paradigma kerja, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sekarang saya jelaskan sedikit begini, Bapak Ibu. Jika Anda menggunakan paradigma kerja, Bapak Ibu sekalian, di saat Anda tidak bisa kerja lagi, apa yang terjadi? Ya, penghasilan Anda akan hilang, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, penghasilan akan hilang. Kenapa Anda tidak bisa kerja? Pertanyaannya, karena usia Anda tua. Betul ya, karena Anda kalah modal juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Karena Anda pensiun, Anda nggak akan kerja lagi. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya, penghasilan masih ada nggak? Nah, 85% orang di dunia itu paradigmanya adalah paradigma kerja. Ya, jadi untuk merubah paradigma ini, Bapak Ibu sekalian, itu butuh bukan hanya merubah saya sekarang bangun aset, tidak. Anda harus merubah mental Anda. Anda harus siap menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha itu tidak menuntut hasil di awal, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian Anda mau masuk ke dalam paradigma bangun aset ini? Karena impian Anda tidak akan terwujud kalau Anda itu kehilangan pekerjaan. Nah, bedanya adalah kalau Anda memiliki paradigma bangun aset ini, Bapak Ibu, ya. Nah, Anda kerja. Kemudian di waktu luang Anda tidak pakai untuk main game, Anda tidak pakai untuk gosip, Bapak Ibu sekalian, tapi Anda pakai untuk bangun aset Anda sendiri. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian, Anda membangun sebuah perusahaan, Anda bangun kos-kosan, Anda bangun sebuah bisnis, ya Bapak Ibu sekalian, franchise misalnya. Anda suatu ketika bisnis itu running by system, Anda tidak kerja lagi, Anda nggak kerja lagi, tapi Bapak Ibu sekalian, aset Anda tetap berjalan. Bahkan Anda meninggal pun, mohon maaf, Anda RIP, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada RIP. Nah, Anda tetap bisa mendapatkan uang. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ya, Anda punya pom bensin yang sudah ramai, Bapak Ibu sekalian. Anda tidak pernah ngisi bensin itu sendiri. Ya, mohon maaf, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, pom bensin tersebut masih mendapatkan income nggak sebenarnya? Ya, masih dapat income ya. Bapak Ibu, Anda di rumah sakit dapat income. Anda ini hilang dari permukaan bumi pun tetap dapat income. Kenapa? Karena yang bekerja itu adalah aset, Bapak Ibu. Ini dia yang harus Anda pahami. Tapi kalau Anda di paradigma kerja, Anda berhenti bekerja, jangankan berhenti kerja karena pensiun. Anda tidak masuk kantor, Bapak Ibu ya. 2 minggu, 3 minggu dipertanyakan, dikasih SP 3 kali. Berhenti, Bapak Ibu, dari perusahaan. Anda paham, Bapak Ibu ya? Nah, tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, kalau Anda pahami baik-baik, kalau Anda punya aset, maka penghasilan Anda tetap terwujud. Ingat, di saat kita tidak bisa bekerja, kalau penghasilan masih ada, impian kita bisa terwujud. Orang yang kita cintai, Bapak Ibu sekalian, masih bisa kita dukung, Bapak Ibu sekalian. Hobi-hobi kita masih bisa kita nikmati, Bapak Ibu sekalian. Betul ya, Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian, bangun aset ya? Sebelum kita membangun aset, bagaimana caranya? Yang perlu Anda pahami adalah, mengapa sih saya ini capek-capek mau bangun aset? Itu pertanyaannya. Mengapa sih? Karena apa? Anda pulang kantor, Anda harus bangun usaha, berarti Anda keluar dari zona nyaman dong. Nah, pertanyaannya kenapa Anda harus masih bangun aset? Karena kita ini punya impian. Ya, Anda punya impian, Bapak Ibu, saya punya impian. Nah, impian kita, kenapa sih impian ini penting, Bapak Ibu sekalian? Buat kita, impian itu sama dengan arah, Bapak Ibu sekalian. Anda ingin mewujudkan apa? Itu sama dengan arah, Bapak Ibu. Yang membuat Anda bertahan dalam sebuah jatuh bangun membangun aset itu adalah impian. Ya, untuk siapa impian Anda? Untuk keluarga Anda, mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Untuk orang tua Anda, Bapak Ibu, untuk anak Anda, ya Bapak Ibu. Atau mungkin untuk pribadi Anda sendiri, Bapak Ibu. Untuk pasangan Anda juga bisa. Seperti itu. Nah, apa yang Anda mau berikan pada mereka? Anda mau memberikan mereka liburan terbaik. Anda mau memberikan pendidikan terbaik. Anda mau beli rumah terbaik buat pasangan Anda. Di balik itu, kenapa Anda kepingin membelikan rumah terbaik, Bapak Ibu, buat pasangan Anda? Karena selama ini Anda tinggal di kompleks yang tetangganya tuh kepoan, suka gosipan, Bapak Ibu sekalian. Aduh, lingkungannya jelek. Bahkan kalau ada hujan, banjir, Bapak Ibu. Buru-buru tutup sana, tutup sini, supaya nggak banjir, Bapak Ibu sekalian. Anda kepingin pindah. Ya, atau Anda hari ini sering liburan tapi sendiri, Bapak Ibu sekalian, karena biaya nggak cukup, atau ternyata tugas kantor, bukan liburan sama keluarga. Anda kepingin membawa orang tua Anda. Nah, alasan-alasan ini, Bapak Ibu
Ibu sekalian, yang membuat Anda itu punya tujuan dalam hidup, Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda hari ini misalnya tidak memikirkan orang yang Anda cintai, hanya memikirkan diri Anda sendiri, ya mungkin Anda rasa tidak perlulah muluk-muluk, ya cukup makan nasi putih, ikan asin sama sambal sudah cukup, Bapak Ibu. Anda sudah kenyang. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu, Anda bisa beradaptasi dengan keadaan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan keluarga Anda, orang tua Anda, anak Anda, saudara Anda, Bapak Ibu? Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Anda punya tugaskah untuk mewujudkan impian mereka, atau Anda itu tidak punya tugas? Bapak Ibu, pertanyaan saya lagi, kita lahir di dunia ini memangnya ada tugas dari Yang Maha Kuasa, atau kita tidak punya tugas? Silakan Anda jawab masing-masing dalam diri Anda, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti tahu, Anda pasti sebenarnya ada tugas utama yang Anda punya. Nah, jadi caranya gimana? Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan pekerjaan untuk mewujudkan impian itu semua. Karena kalau Anda menggunakan pekerjaan untuk mewujudkan itu semua, terbatas oleh tenaga, terbatas oleh waktu, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau Anda bangun aset, Bapak Ibu sekalian, itu yang luar biasa. Ya, kenapa, Bapak Ibu? Karena aset itu, Bapak Ibu, Anda bisa buka cabang. Ya, kalau diri sendiri Anda tidak mungkin bisa cloning badan Anda, Bapak Ibu, betul ya? Anda kalau kerja di satu perusahaan nggak bisa kerja di perusahaan kedua. Tapi kalau Anda punya aset, Anda bisa buka cabang. Betul ya? Nah, sekarang kita bicara, bagaimana sih cara bangun aset? Ujung-ujungnya Anda cari tahu caranya bangun aset itu hanya ada 3 di dunia ini. Hanya ada 3. Nomor 1, Anda buat perusahaan sendiri. Ya, Anda buat perusahaan sendiri. Anda dirikan PT, Anda siapkan modal, Anda punya ide apa yang mau dibangun, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, hati-hati, semua bisnis pasti ada saingannya. Betul ya? Buat nasi pecel aja ada saingan di sebelah. Itu nasi pecel. Ya, kalau Anda bicara mau buka pabrik apapun, saat ini perusahaan-perusahaan besar juga sudah. Jadi butuh bukan hanya modal di situ, butuh ketahanan, ketangguhan, bisa memimpin, Bapak Ibu sekalian. Bisa buat perusahaan, bisa rekrut karyawan, bisa juga pecat, Bapak Ibu, pecat karyawan. Ya, kalau Anda tidak mampu pecat karyawan, Bapak Ibu, udahlah, jangan pernah mimpi jadi pengusaha, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat lagi hal-hal yang lain, buat sistemnya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membuat perusahaan Anda dilihat orang. Itu cara untuk memiliki perusahaan konglomerasi. Nanti kalau sudah running by system, Bapak Ibu sekalian, semua masing-masing tahu kerjanya apa dan tugasnya apa, Bapak Ibu, akhirnya Anda itu bisa pensiun. Berapa lama sih orang bisa membangun perusahaan seperti ini? Rata-rata yang saya tahu, Bapak Ibu ya, 10 tahun ke atas. Ya, rata-rata juga 5 tahun pertama itu 80-90% itu tumbang. Jadi dari 100 perusahaan yang berdiri, hanya bertahan 10, Bapak Ibu sekalian, di tahun kelima. Dan nanti di tahun kelima ke tahun 10, yang bertahan hanya 1. Akhirnya yang lain tuh tutup, gulung tikar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia susahnya membangun perusahaan konglomerasi. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah dengan beli franchise. Anda nggak punya idenya, Anda nggak punya sistemnya, tapi Anda punya modalnya. Oke, belilah franchise. Dan hati-hati, jangan hanya karena ada yang nawarin franchise, Anda percaya. Karena ada franchise bodong juga, Bapak Ibu, di luar sana. Ya, atau franchise yang tidak tangguh, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan franchise-nya akan tutup di kemudian hari. Itu juga ada. Tapi yang jelas adalah franchise ini, ya sudahlah, Anda punya ini. Saya punya teman, Bapak Ibu sekalian, setelah dia kontrak dengan salah satu toko franchise ya, yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, yang di depannya A atau di depannya I, Bapak Ibu Anda sudah tahu, saya sebut apa. Bapak Ibu, tidak dilanjutkan setelah itu. Kenapa? Karena profitnya itu nggak sesuai dengan harapan. Siapa yang punya pengalaman itu? Tolong tulis di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah alami itu juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, jadi, tapi ini caranya, kalau Anda mau. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah personal franchise. Ya, personal franchise ini menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita membeli sebuah ide bisnis yang ada dengan biaya tidak semahal franchise biasa. Bapak Ibu ya, tidak semahal franchise biasa. Anda bayangkan itu. Tidak semahal franchise biasa. Nah, dan sistemnya itu ada, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dan potensinya lebih besar daripada franchise, Bapak Ibu sekalian. Ya, personal franchise ini. Kita akan lihat sama-sama seperti apa personal franchise itu ya. Nah, saya akan memperkenalkan personal franchise yang saya pakai dan saya tawarkan kepada Anda. Yaitu adalah personal franchise asal Amerika. Dengan Anda bergabung di membeli paket profesional, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah bisa punya ide bisnis yang dari perusahaan ini punya. Dan kemudian, ya, perusahaan ini bergerak di bidang apa?
Perusahaan ini bergerak di digital rework, Bapak Ibu. Bayangkan. Coba deh Anda cari perusahaan teknologi yang mau franchise-kan pada Anda di bidang digital rework, ada nggak? Nah, dan menyambut masa depan metaverse, Bapak Ibu sekalian, industri ini sudah siap, dan Bapak Ibu, Anda nanti bisa punya aset digital. Kalau Anda lihat, Bapak Ibu, aset yang paling mahal hari ini di dunia, aset apa? Fisik apa digital? Ya, Anda bisa analisa sendiri di kepala Anda. WhatsApp, Bapak Ibu sekalian, kok bisa lebih mahal daripada sebuah properti? Misalnya properti Anda misalnya beli properti, anggaplah, contoh ya, saya tinggal di Surabaya, ya, di Pakuan Indah, Bapak Ibu. Pakuan Indah yang begitu luas, nilai asetnya paling sekitar 60 triliun paling banyak. Tapi kalau WhatsApp, Bapak Ibu, yang sekecil itu, harganya bisa 200 triliun sekian sampai 400 triliun sekian. Anda bayangkan, itu namanya aset digital. Ya, dan Anda bisa menikmati juga bisnis ini dari mana saja. Ya, sehingga Anda bisa pilih di tempat yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih caranya Anda menjalankan bisnis ini? Setelah Anda beli paket profesional, Bapak Ibu sekalian, Anda tinggal memasarkan orang supaya juga menjadi partner Anda. Nah, satu partner bergabung, Anda dapat $130. Ya, kemudian Anda ajak 10 orang dapat 1.300. Anda ajak 100 orang dapat 13.000. Dan yang menariknya adalah, Bapak Ibu sekalian, setiap bulannya Anda akan mendapatkan $1.000 per bulan dari 100 orang tersebut. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami, Bapak Ibu. Nikmatnya kalau Anda menjual langsung ke partner langsung. Ya, tapi yang menariknya lagi, kalau partner Anda kembangkan, ayo kamu juga bangun karir di sini. Nah, Bapak Ibu, berarti partner itu jangan Anda taruh di satu lajur, Bapak Ibu. Taruhlah di dua lajur, dua jalur, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, antara satu kiri dan satu kanan, Bapak Ibu sekalian, partner kiri dan partner kanan Anda akan dapat $150. Misalnya contoh, Bapak Ibu sekalian, Ray dan Nia, Bapak Ibu Anda ajak. Partner Anda namanya Ray. Partner Anda kedua adalah Nia. Kemudian Ray dan Nia juga ngajak orang lagi. Walaupun itu bukan partner Anda langsung, tapi di kedalaman, Bapak Ibu sekalian, Anda juga satu tim. Anda dapat yang namanya $150 kali 3. Bagaimana kalau misalnya di kiri ada 5, di kanan ada 5? Anda tidak perlu 2 kanan, 2 kiri, Bapak Ibu, tidak perlu. Hanya satu aja juga bisa dapat $150. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Keunggulan kita adalah apa? Nomor 1. SP tersimpan tanpa batas waktu. Komisi level tidak terbatas. Maksudnya, kalau misalnya hari ini Anda ajak si A itu bergabung, tapi dia belum jalan, tapi tiba-tiba jalurnya sudah berkembang besar, ya nggak masalah. Si A itu, Bapak Ibu sekalian, memiliki kaki tersimpan yang siap dipasangkan kapan saja. Dan komisi level itu tidak terbatas. Jadi saran saya, Bapak Ibu, bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan $15.000 pertama dalam bisnis ini. Semakin Anda cepat menghasilkan income $15.000 pertama, semakin banyak orang akhirnya mau minta bimbingan Anda, Bapak Ibu sekalian, mau minta bimbingan Anda. $15.000. Pak, gimana caranya $15.000 pertama? Tenang, Bapak Ibu sekalian. Anda rekrut 10 orang, ya, 10 orang itu masing-masing rekrut lagi 10 orang, jadi 100 orang kan? Nah, kalau sudah 100 orang, ya tinggal dikali aja. $150 kali 100, berapa itu aja? Ya, paham Bapak Ibu ya? Jadi Anda tidak perlu rekrut 100 orang sendirian, tapi tiba Anda rekrut $15.000 Anda dapat, Bapak Ibu. Itu yang pertama Anda dapatkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita punya komisi yang ketiga. Komisi karena Anda rajin buka cabang. Ya, jadi kalau misalnya ada teman Anda yang hanya buka 2 cabang, tolong sampaikan sama dia, jangan hanya 2 cabang. Bukalah cabang Anda 10 ke, 20 ke, 30 ke. Kenapa? Karena setiap dari cabang-cabang tersebut juga menghasilkan income buat Anda dari matchingnya. Ya, contohnya kalau Ray tadi menghasilkan $15.000 karena dia sudah merekrut 100 orang ya, kanan kiri dengan timnya. Si A tersebut Anda dapatnya $1.500, Bapak Ibu sekalian, 10%. Jadi kalau Anda rekrut Ray, Dania, Josh, Sri, dan Max, semua income buat Anda itu 10% dari mereka. Ini adalah komisi ketiga. Menarik banget Bapak Ibu sekalian. Paham Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenjang karir. Setelah Anda tahu hitungannya, kita akan bahas jenjang karir. Teman-teman sekalian, kita punya karir yang menarik, yaitu adalah Anda menjadi diamond, Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong dicatat, Anda jadi diamond, Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan Anda jadi diamond? Keuntungannya adalah Anda bisa menghasilkan income $10.000 per bulan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau Anda punya $10.000 per bulan, setiap bulan Anda dapat $10.000 per bulan. Anda masih mau kerja sibuk-sibuk atau kurangin kesibukan? Tolong di kolom chat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau Anda dapat $10.000 per bulan, apa yang Anda inginkan, Bapak Ibu sekalian? Anda ingin apa?
Oke. Nah, berapa lamakah Anda menghasilkan $10.000 per bulan, Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang belum menikah, Anda bisa menikah, Bapak Ibu sekalian. Yang belum punya rumah, Anda bisa beli rumah. Betul? Yang sulit liburan, bisa liburan, Bapak Ibu. Yang sibuk di kantor, Bapak Ibu, bisa mengurangi kesibukan. Bapak Ibu, betul ya? Banyak ya. Yang sukanya mengajar dari pagi sampai malam, Bapak Ibu, hanya untuk melunasi cicilan, Bapak Ibu sekalian, ya Anda mulai mengurangi edukasi orang, tapi lebih berkualitas, meningkatkan kualitas edukasi Anda. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan ceritakan pada Anda bagaimana menghasilkan $10.000. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Anda join dulu posisi pro ini, Bapak Ibu. Anda join dulu di posisi pro, ya. Anda beli paket pro-nya. Nanti saya kasih tahu harganya berapa pro-nya, Bapak Ibu sekalian. Dibanding dengan $10.000 itu tidak ada artinya, ya. Bapak Ibu, setelah Anda bergabung di posisi pro, Bapak Ibu sekalian, Anda buka cabang kiri dan kanan supaya ada tim Anda di kiri dan kanan jadi pro. Anda akan jadi silver. Itu dia caranya. Nah, kemudian pro ini kan kosong nih, nggak ada orang kiri dan kanannya. Ini nggak ada kiri dan kanannya. Anda bantulah pro ini supaya jadi silver, maka Anda jadi gold. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, kemudian, di silver ini ada pro kanan dan pro kiri. Bantulah pro kanan dan pro kiri ini jadi silver, jadi silver. Ini jadi gold, Anda jadi one star. Akhirnya Anda jadi one star. Itu caranya. Nah, keuntungan dari one star ini apa? Keuntungan dari one star ini, Bapak Ibu, Anda punya tim totalnya kurang lebih 15 orang lebih, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah punya 15 orang lebih tim, Bapak Ibu, 15 orang itu, Bapak Ibu sekalian, menduplikasikan pola yang sama, Anda dapat lebih dari $15.000 pertama. Itu poin pertama ya, Anda dapat lebih dari $15.000. Dan yang kedua, Anda bisa mengikuti acara meeting leader Diamond Days. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bantulah gold ini jadi one star juga supaya dia mendapatkan tim 15 orang juga dan siap menuju ke $15.000. Nah, kemudian Anda akan menjadi 2 star, peringkat 2 star. Nah, kemudian Bapak Ibu, bantulah one star ini jadi 2 star, Bapak Ibu sekalian, Anda akan jadi 3 star. Kalau Anda sudah jadi 3 star, Bapak Ibu sekalian, tinggal bantu si 2 star ini jadi 3 star, Anda akan jadi diamond, Bapak Ibu. Berapa lama Anda jadi diamond? Rata-rata kurang dari 6 bulan kalau udah serius, Bapak Ibu. Saya 1 bulan jadi diamond, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tim yang saya presentasi ternyata kerjasamanya langsung jalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda jadi diamond, Bapak Ibu, dengan sistem, maka Anda akan menghasilkan $10.000 per bulan. Itu dia, Bapak Ibu. Nah, ada yang bilang, Pak, kalau misalnya nggak sampai 6 bulan, kalau lebih dari 6 bulan gimana? Ya nggak apa-apa, buatlah 12 bulan. Tapi pertanyaan saya, 12 bulan Anda cari deh bisnis apa di luar sana yang bisa dapat $10.000 per bulan dalam waktu 12 bulan. Ada nggak? Ya, dengan modal yang nanti saya buka sama Anda kaget, Bapak Ibu sekalian. Modalnya itu kecil banget, Bapak Ibu. Ya, dibanding $10.000 per bulan. Apakah karir selanjutnya masih ada? Ada, Bapak Ibu. Karir selanjutnya itu saya cerita sama Anda ya. Ini dia, Bapak Ibu. Blue Diamond. Kalau Anda jadi Blue Diamond, Bapak Ibu sekalian, Anda akan dapatkan $50.000 per bulan, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Bantu di tim di bawah Anda jadi Diamond, Anda akan jadi Double Diamond. Bantu tim di bawah Anda jadi Double Diamond, jadi Triple Diamond. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda join, pertanyaan saya satu. Yang ajak join Anda pasti bantu Anda nggak? Itu pertanyaan saya. Ya, yang ajak Anda join, bantu Anda nggak? Kenapa dibantu, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena mereka juga kalau bantu Anda, mereka juga karirnya naik. Itu dia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kedua, kalau tim Anda sudah dapat $10.000 per bulan, pertanyaan saya, sudah dapat nih $10.000 per bulan, tim Anda itu bisa mandiri nggak? Jalan sendiri nggak? Nah, dia waktu Anda, misalnya ada selisih paham nih, masih jalan nggak bisnis ini kalau dia dapat $10.000 per bulan? Anda kerja di kantor aja dapat income, mohon maaf, gaji normal-normal aja, dimarah bos masih jalan nggak? Bapak Ibu, masih jalan kan? Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kejarlah peringkat itu dan bantu mereka dapat $10.000 per bulan. Jadi di saat itu mereka akan mandiri, Bapak Ibu sekalian. Dan di saat mereka mandiri, otomatis Anda bangun aset di situ, Bapak Ibu. Income Anda tidak lagi, Bapak Ibu sekalian, bergantung dari tenaga Anda, tapi dari aset yang berkembang. Itu dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi, menurut saya, susah-susahnya bisnis ini di mana? Bangun sistem sampai diamond aja.
sisanya duplikasi terjadi. Oke, lalu berkembang menjadi Blue Diamond, Bapak Ibu. Caranya sama kalau mau jadi Blue Diamond. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jenjang karir internasional. Bapak Ibu, kalau Anda sampai di jenjang karir internasional ini, setiap bulannya Bapak Ibu sekalian, seluruh penjualan yang ada, Anda akan menikmati persentasenya. Jadi tidak kenal lagi ini jalurnya siapa, ini tidak jalurnya siapa, tidak kenal. Karena semuanya akan dibagi berdasarkan persentasenya. Ya, ini seperti share dividen, kayak bisa dikatakan share saham mungkin kayak seperti itu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan pada Anda, perusahaan apa yang bisa memberikan Anda income $10.000 per bulan, Bapak Ibu sekalian? Itu adalah Talkfusion, Bapak Ibu sekalian ya. Talkfusion ini adalah sebuah perusahaan teknologi mutakhir menggunakan teknologi WebRTC, Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan Talkfusion itu seperti apa. Talkfusion itu adalah bisnis teknologi yang didirikan oleh Bob Reyna tahun 2004. Di saat itu Bob Reyna membuat terobosan video email, Bapak Ibu sekalian, email marketing. Jadi Bapak Ibu sekalian, email itu bisa digunakan untuk marketing ya, bukan hanya kirim surat Bapak Ibu sekalian ya. Dan di mana saat itu tidak ada orang bisa mengirim video melalui email, tapi Talkfusion membuatnya melalui hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saat ini Talkfusion berkembang menjadi platform teknologi video, yaitu video chat, live meeting, cloud data, video email, video newsletter, dan sign up form. Nah, peluang dan produk Talkfusion dapat kita nikmati lebih dari 140 negara di dunia. Dan saat ini Talkfusion sedang membangun tools kerja lengkap untuk dunia kerja jarak jauh. Jadi, Anda berpartner dengan perusahaan yang menyediakan alat kerja jarak jauh. Berapa besar potensi alat kerja jarak jauh? Besar banget, Bapak Ibu. Besar banget ya, sampai Anda lihat penerbangan aja kurang separuh, perkantoran kurang separuh. Berapa besar tuh Bapak Ibu yang diambil porsi kerja jarak jauh? Besar banget Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama produknya seperti apa. Temukan cara baru terhubung dengan teknologi video tak tertandingi untuk komunikasi sosial dan bisnis, didukung oleh Talkfusion. Produk video inovatif kami akan mengubah cara Anda berkomunikasi. Anda dapat mengirim email video menarik dengan 1000 template siap pakai yang cocok untuk semua kesempatan. Dengan opsi disesuaikan sendiri. Personalisasi setiap pesan, dari berita keluarga sampai penawaran bisnis. Cukup pilih tema dan tambahkan video pilihan Anda. Atau coba buletin video kami. Cara unik dan memikat untuk menyampaikan berita, promosi, dan pengumuman. Buletin video ini cepat dan mudah untuk membuat hasil profesional agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pribadi Anda. Gunakan rapat langsung untuk menyelenggarakan konferensi atau siaran video penting. Berbagi slide, video, dan bahkan browser Anda. Adakan rapat penjualan, sesi pelatihan, dan seminar dengan hadirin dari seluruh penjuru dunia. Ini cara ampuh untuk menyebarkan informasi dan bekerja sama. Atau cukup dengan membagikan tautan, Anda bisa melakukan obrolan video dengan siapa saja di seluruh dunia di perangkat apa saja. Terhubung melalui video bertatap muka dengan seketika. Percakapan langsung dan pribadi tanpa download serta tanpa plugin. Dengan Talkfusion, Anda bisa lebih terhubung dengan siapa saja dengan video. Dengan Talkfusion, Anda bisa terhubung dengan siapa saja, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, produk Talkfusion itu seperti apa, Bapak Ibu? Jadi, produk Talkfusion itu seperti yang saya sekarang gunakan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah teknologi yang jernih, aman, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menyelipi dengan film-film porno yang tiba-tiba muncul, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian teknologi ini bisa ditonton oleh ratusan orang, Bapak Ibu. Dan meeting ini, Bapak Ibu, sudah 45 menit belum putus. Kenapa? Karena ini premium. Ya, kemudian ada teknologi video chat, ya, kemudian ada video email, video newsletter, sign up form, dan cloud storage. Semua ini, Bapak Ibu, digunakan untuk apa? Kerja jarak jauh. Anda kalau mau tahu produknya gampang, tinggal Anda minta link di teman Anda, bilang sama pengundang Anda, tolong saya ditunjukkan apa saja produknya. Segampang itu, Bapak Ibu sekalian. Langsung tanya pada pengundang Anda, ya. Dan kalau Anda mau pelajari, caranya mudah. Anda join dulu, pakai produknya, kemudian yang tidak tahu Anda tanyakan, Bapak Ibu. Semudah itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa Talkfusion ini bernilai tinggi? Jelas, Bapak Ibu. Kenapa jelas? Begini, di luar sana orang
sudah kenal yang namanya Zoom. Dan banyak orang, Bapak Ibu sekalian, merasa terganggu kalau Zoom-nya meeting 40 menit putus. Dan mereka juga merasa terganggu karena apa? Burak, Bapak Ibu. Dan merasa terganggu juga kalau pas lagi meeting, Bapak Ibu, dibajak orang keluar film yang nggak senonoh, Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka tetap butut dan mereka pakai. Dan berapa harganya kalau mereka pakai dengan kualitas yang, bukan kualitas ya, dengan durasi yang tidak putus dan bisa tampung sampai 500 partisipan. Mereka harus keluarkan uang itu sampai 200 juta, Bapak Ibu. Bayangkan. Kalau mereka simpan data, mereka keluar uang berapa? 28 juta per tahun. Perpanjangannya berapa? Ya sama seperti Anda sewa ruko, sewa gudang, ya sama. Bahkan mungkin tahun depan bisa dinaikkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau MailChimp, email marketing berapa bayarnya? Ini adalah produk satu persatu. Di TalkFusion, semuanya dikasihkan dan dengan biaya hanya 35 juta. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Luar biasa banget. Kalaupun TalkFusion hari ini belum berkembang lebih baik lagi, Bapak Ibu sekalian, Anda harus join duluan. Kenapa? Karena teknologi itu semakin hari semakin baik. Dengan diiringi internet lebih cepat, diiringi dengan komputer lebih baik, Bapak Ibu, teknologi akan dikembangkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang poin paling penting adalah, Bapak Ibu, mulai dulu, Bapak Ibu. Join dulu 35 juta. Ya, ingat pertama kali franchise McDonald itu hanya jual burger, Bapak Ibu. Kemudian sekarang ini ada jual ayam. Kemudian ayamnya sekarang ayam kari, Bapak Ibu. Bahkan akhirnya kolaborasi dengan BTS, Bapak Ibu sekali ini. Anda bayangkan, itu semua inovasi ke depan. Tapi kalau Anda tuntut kesempurnaan sejak sekarang, Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah memulai. Mulailah sekarang. Join 35 juta, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya lakukan dulu, masih produk video email di awalnya. Tapi saya senang sekali hari ini bisa bicara dengan di depan Anda, dengan produk yang bagus ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kalau ada perkembangan lagi, saya tambah semangat, dan saya akan ceritakan lagi pada Anda, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coming soon produk yang berikutnya. Produk yang berikutnya adalah TalkFusion for Business. Jadi ke depan nanti, Bapak Ibu, kabar baiknya, perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana, mereka tidak meeting lagi pakai TalkFusion, mereka tidak lagi pakai Zoom, mereka pakai produk mereka sendiri. Kenapa? Karena nanti produk mereka sendiri, produk TalkFusion akan menyediakan perusahaan dengan menggunakan merek sendiri. Jadi waktu mereka meeting, yang keluar bukan lagi namanya TalkFusion, tapi nama perusahaan mereka sendiri, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Perusahaan yang punya merek-merek sendiri, Bapak Ibu, yang daripada mempromosikan Zoom lebih baik promosiin mereknya sendiri, itu akan dihadirkan oleh TalkFusion, Bapak Ibu. Ya, kemudian video chat plus juga, Bapak Ibu, adalah komunikasi yang tampilannya itu seperti Zoom, tapi Bapak Ibu sekalian dilindungi dengan keamanan tingkat tinggi dan crystal clear, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan TalkFusion juga sudah memiliki teknologi WebRTC yang bisa membuat yang namanya Metaverse, Bapak Ibu. Nah, itu akan coming soon. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih Metaverse dan Universe itu? Supaya Anda kenal, Anda tidak bingung, Bapak Ibu. Di luar sana tuh banyak orang itu ngomong tentang Metaverse, tapi mereka sendiri nggak ngerti apa itu Metaverse, apa itu NFT, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini Anda akan dijelaskan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama melihat dari seorang profesor ini yang menceritakan di manakah kita berada di masa depan. Universe atau Metaverse. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di Metaverse, justru kita harus menjaga Universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa Universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai Forest City. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Justru sekarang kita harus menjaga agar tidak terjadi deforestasi. Kita harus menjaga agar hutan itu bersahabat dengan kita dan kita harus menjaganya. Jadi forest is the future, bukan the past. Sama seperti ketika kita melihat desa. Bagi sebagian orang yang mungkin dia bermimpi untuk tinggal di mega city, dia berpikir barangkali kota itu segala-galanya, dia melihat kota is the future dan desa is the past. Keliru, desa is the future, forest is the future. Jadi bagi saudara-saudara yang mengata-ngatai hutan, mengata-ngatai tempat sebagai tempat terpencil, tempat yang tidak indah, Anda keliru. Justru Anda hidup dari oksigen dan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon besar.
Jadi forest is the future. Ya, oke teman-teman, sekilas saya langsung ganti di belakang saya nih, Forest Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya menunjukkan itu Bapak Ibu? Karena ke depan dengan bisnis ini, Anda bisa kerja dari jarak jauh, tinggal pilih mau tinggal di mana, di desa, laut, dekat pinggir forest, hutan, Bapak Ibu sekalian, tapi income Anda tetap income kota, bahkan income internasional, Bapak Ibu sekalian. Betul ya Bapak Ibu? Anda lebih suka tinggal di apartemen yang kecil, sempit, dan mahal, atau Anda suka tinggal di lahan yang luas, bisa tanam apa-apa, dan menikmati udara segar? Itu pertanyaan saya. Ya, terus lahan yang luas, betul ya Bapak Ibu? Nah, di masa depan itu bisa terjadi. Income Anda tidak berubah, malah meningkat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda kerja dengan perusahaan jarak jauh, dengan perusahaan internasional. Jadi Anda akan mendapatkan income standar internasional, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, bayangkan kalau perusahaan-perusahaan, kalau Anda itu hari ini ngotot tidak mau reward, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan buka cabang, berapa yang dia bayar? Coba contoh, sewa ruko saja 100-500 juta. Nah, jadi kalau Anda hitung perusahaan itu bisa mengeluarkan biaya berapa per tahun? 1,4 miliar, Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai individu, Anda meeting, misalnya keluar kota, Anda terbang pakai pesawat. Sekali Anda terbang sudah keluar 10 juta per trip. Bayangkan kalau misalnya karyawan Anda 10, berarti 100 juta per trip 1 minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak yang Anda bisa hemat kalau Anda itu pakai reward, Bapak Ibu sekalian. Ada orang bilang sama saya, Pak Mario, ada orang join Top Fusion, ribut suami istri. Ya, gara-gara Top Fusion. Bapak Ibu, itu salah diagnosa, Bapak Ibu. Ya, yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, orang itu ribut kenapa? Karena suaminya itu sering berpergian. Nah, karena berpergian itu Bapak Ibu, itu bisa buruk bukan hanya biayanya, juga hubungan itu bisa buruk. Lingkungan Anda juga bisa buruk Bapak Ibu sekalian. Bisnis Anda juga bisa buruk, benar. Tapi hubungan itu bisa buruk Bapak Ibu karena sering berpergian. Kenapa? Karena berpergian itu rawan Bapak Ibu, lupa alamat rumah Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Nah, yang diganggu juga dikasih alamat palsu Bapak Ibu sekalian. Itulah dia. Jadi tolong didiagnosa pelan-pelan. Kenapa orang itu ribut Bapak Ibu sekalian? Karena sering keluyuran Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kerja dari pakai remote working, Anda lihat istri Anda lihat anak Anda di samping pintu kerja Anda dari rumah. Income Anda luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat kesaksian dari perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi saja Bapak Ibu sekalian, itu menutup kantornya, tidak lagi bekerja di sebagian kantornya. Dan waktu IBM menutup kantornya, Bapak Ibu sekalian, mengurangi karyawannya, 78 juta kaki persegi itu nggak dipakai. Akhir dijual, menghasilkan uang 28 triliun. Dari 28 triliun tersebut, Bapak Ibu sekalian, menghemat lagi setiap tahunnya, tidak perlu bayar air, bayar listrik, kebersihan, 100 juta per tahun. 100 juta dolar. 1,4 triliun. Dan karyawan karena tidak perlu berangkat ke kantor, berarti dia melindungi alam dan mengurangi gas CO2 sampai dengan 450 ribu ton per tahun. Total karyawan IBM itu berapa orang Bapak Ibu? 360 ribu orang. Bayangkan kalau Amazon punya karyawan dihitung lagi, 1 juta orang. Facebook 280 ribu orang. Microsoft 380 ribu orang. Bayangkan Bapak Ibu, sejumlah itu karyawannya sebanyak itu. Wah, berapa banyak gas CO2 yang diproduksi setiap tahun. Nah, itu baru dari perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan? Orang berangkat ke sekolah, orang berangkat ke kantor, orang berangkat ke tempat ibadah. Semua itu kan memproduksi gas CO2. Kita doakan ya, supaya nanti cepat mobil listrik ini yang di mana-mana, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sudah waktunya kita tuh harus reward Bapak Ibu. Caranya start awalnya dari Top Fusion. Jangan pernah berpikir aneh-aneh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Top Fusion itu sudah memikirkan semuanya. Salah satunya contoh pembayaran instan 3 menit. Banyak di luar sana dijanjiin bisnis bagus, setiap hari keluar 1%, tapi macet. Jadi dapat korban. Di bisnis Top Fusion kita tidak menjanjikan, tapi Bapak Ibu kalau Anda bangun dengan sistem, Anda akan dapat income rutin, dan income Anda semuanya akan dibagikan lewat kartu Visa, Bapak Ibu sekalian. Dan waktu Top Fusion kerjasama dengan Visa, tentunya ada sebuah screening ya dari Visa. Bisa nggak Visa itu menggunakan Top Fusion ini memasang logo bersamaan antara Top Fusion dengan Visa? Bisa nggak? Gitu ya. Itu semua perlu Anda pertimbangkan. Nah, kemudian memiliki ekosistem perusahaan berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi ke depan nanti Top Fusion akan berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan seluruh kebutuhan reward, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, telah berdiri lebih dari 15 tahun. Ada orang bilang sama saya, Pak Mario, masih di Top Fusion? Iya, masih di Top Fusion.
Nah, kok masih di Top Fusion? Loh, kamu nggak tahu Top Fusion perusahaan berkelanjutan? Kenapa nggak join baru? Kamu nggak tahu perusahaan baru itu rawan gagal? Bapak Ibu sekalian, rawan jadi perusahaan bodong? Nah, kadang-kadang orang tuh asal ngomong, nggak ngerti yang dia ngomongin, Bapak Ibu, yang dia pikirin. Anda kalau ditanya seperti itu, justru Anda harus bangga. Kenapa? Karena Anda sudah 15 tahun di bisnis ini. Dan orang yang bertanya pada saya tersebut, Bapak Ibu sekalian, sudah berkali-kali pindah perusahaan. Dia lupa umurnya terus nambah dan menua tanpa hasil ke depannya. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Anda bisa lihat, perusahaan ini bebas hutang. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, platform sistem. Bapak Ibu, perusahaan bebas hutang itu penting loh ya. Kalau ada orang buka satu perusahaan, lalu stok dana, berarti perusahaan itu berhutang pada Anda. Top Fusion tidak ada stok dana, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Top Fusion tidak berhutang sama siapapun. Ini adalah perusahaan sehat, Bapak Ibu sekalian ya. Platform sistem, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan produk satuan. Kemudian yang berikutnya, kita lihat lagi produk kita, WebRTC. WebRTC ini adalah tentang inovasi berkelanjutan. Sedangkan teknologi, mohon maaf, VoIP, Zoom, itu teknologi yang sudah usang. Tapi ini adalah teknologi berkelanjutan. Ya, teknologi berkelanjutan berarti bisa berkembang sampai di meta, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian perusahaan ini Bapak Ibu bekerja sama dengan Imperva untuk melindungi data Anda. Ya, ini Cyber Security Excellence Award tahun 2022. Ya, kemudian perusahaan ini menyimpan data Anda semuanya di AWS, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga akhirnya Anda punya data pun aman setara dengan militer, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau militer bisa dijebol ya berarti kita punya juga bisa dijebol. Tapi kalau militer itu buat kan pasti tujuannya untuk keamanan juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, legalitas Top Fusion yang ada di Amerika sendiri, Bapak Ibu, sangat anti dengan perusahaan skema Ponzi, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan yang investasi bayar 1%, 1%. Kalau muncul di Amerika, itu langsung ditangkap, dibui, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, di kita ini Indonesia berjalan setahun 2 tahun nggak terdeteksi, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di Amerika itu, Bapak Ibu, ada satu namanya lembaga DSA. Lembaga DSA itu langsung, Bapak Ibu sekalian, meneliti ini perusahaan skema Ponzi atau bukan. Gitu. Dan Top Fusion lulus dari skema Ponzi dan dia menjadi anggota DSA, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, di Indonesia sendiri, Top Fusion memenuhi aturan di Indonesia. Bahkan sampai mendapatkan sertifikat MURI yang menandakan bahwa produk kita adalah produk yang pertama di Indonesia yang memasarkan platform video komunikasi. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan menunjukkan pada Anda bahayanya orang terlibat dalam skema Ponzi, Bapak Ibu sekalian. Ini penting Anda tahu, ya. Jadi Top Fusion tidak mau terlibat dalam perusahaan seperti ini. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Oke, intinya adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu perusahaan di luar sana yang mengumpulkan dana masyarakat, Bapak Ibu, itu berarti skema Ponzi, Bapak Ibu sekalian. Berarti perusahaan itu tidak bebas hutang, dia berhutang pada Anda. Betul ya? Nah, Top Fusion, Bapak Ibu, menyediakan layanan video komunikasi. Anda seperti membeli Zoom, Anda seperti membeli aplikasi, Anda seperti membeli game. Anda tidak dapat barangnya, tapi Anda bisa menikmati servisnya, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa menikmati produknya. Betul ya, Bapak Ibu ya? Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat kenapa orang-orang yang bergabung dalam bisnis Top Fusion walaupun dari berbagai macam latar belakang tidak punya pengalaman jualan bisa sukses, karena kita itu punya sistemnya. Sistem kita itu mengajarkan bukan jualan di bisnis ini, tapi Bapak Ibu membangun jaringan. Perbedaannya di mana? Anda bisa tanya pada pengundak Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kalau Anda cari semua bisnis network marketing di luar sana, pasti mereka bangun bisnisnya dengan budaya kerja offline. Tapi kalau kita, itu bangun bisnis dengan kerja online, Bapak Ibu. 100% online. Ini yang menjadikan kita itu adalah perusahaan support system pertama di dunia yang berhasil menemukan formula kerja jarak jauh. Pertama, Bapak Ibu. Ya, ini support system kita. Didukung oleh Fitras, Bapak Ibu. Anda akan sukses. Nah, kemudian Anda bisa lihat prestasi dari Fitras, Bapak Ibu. Sudah menghasilkan 150 orang miliarder, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, ya. Dan kemudian, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat ya, mentor yang menjalankan bisnis ini, itu punya pengalaman di industri yang sama 16 tahun. Jadi, jangan bangga kalau bergabung dengan perusahaan baru dan mentornya belum berpengalaman. Bahaya, Bapak Ibu.
Ya, bisa jadi Anda dapat mentor palsu, Bapak Ibu sekalian, seperti nabi palsu, dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan industri yang pendek umurnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, ini adalah bukti dari pembelajaran kita secara online yang Anda bisa pakai, Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan langsung sama Anda. Oke, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tim-tim saya, Bapak Ibu, yang bergabung di bisnis ini. Awalnya ngomong nggak bisa. Setelah ikut kelas online dari aplikasi tersebut, Bapak Ibu, langsung bisa bangun cabang sampai ratusan orang. Bapak Ibu sekalian, bayangkan, Bapak Ibu ya. Jadi Anda perlu sekali tanya pada pengguna Anda, minta linknya, nanti diskusi. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Top Fusion ini akan menjadi sangat besar, Bapak Ibu, ya, karena Top Fusion juga sudah berpartner kembali dengan Allreal PTE Ltd Capital, Bapak Ibu sekalian, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang akan mendukung Top Fusion, terutama di Asia dan Indonesia, untuk menjadi perusahaan startup, Bapak Ibu, ya. Dan Anda bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, keseriusan dari bisnis ini. Dan kalau Anda lihat Allreal PTE Ltd ini, Bapak Ibu, berinvestasi di Top Fusion itu bukan angkanya 35 juta. Tapi bisa ribuan kali lipatnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Kita punya langkah kerja yang sangat bagus untuk menjalankan bisnis ini, yaitu adalah 4 langkah duplikasi. Bapak Ibu di luar sana, kalau Anda masuk dalam sebuah perusahaan, Anda mau jadi manajer, Anda mau jadi direktur, Bapak Ibu sekalian, langkah kerjanya yang harus Anda hafal itu banyak sekali. Ya, kalau Anda membeli franchise, Anda harus mengurusi izin-izinnya tuh banyak sekali. Betul, di bisnis ini simpelnya luar biasa, 4 langkah. Tapi 4 langkah inilah yang membuat Anda dapat $10.000 per bulan. 4 langkah ini membuat Anda dapat $10.000 per bulan hanya dalam waktu 6-12 bulan. Kalau Anda mau tahu lebih jelasnya, hadiri Diamond Rush Training di hari Minggu. Tolong catat, Bapak Ibu. Diamond Rush Training di hari Minggu. Nah, singkat cerita pada Anda ya, kenapa kita bisa menghasilkan income $10.000 per bulan, bahkan lebih daripada itu, bahkan $600.000 per bulan. Contoh Bapak Ibu, Anda join ya. Setelah Anda join, Bapak Ibu sekalian, Anda itu, ini saya kasih gambar pada Anda, ini Anda, Bapak Ibu, Anda join. Nah, kemudian Anda mengajak Ray dan Nia bergabung, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya Anda ajak Ray dan Nia? Mudah ya. Di bisnis ini pasti ada yang namanya penolakan, tapi jangan konsentrasi pada penolakan. Nah, semua orang itu kalau divaksin atau mereka itu dipahami, dikuatkan mentalnya, Bapak Ibu sekalian, mereka punya mental yang benar dalam bisnis ini, punya pola pikir yang benar, pasti bisa mengajak 2 orang. Nah, ambil contoh Bapak Ibu, Anda presentasi 10 orang, ada yang nolak, ada yang mau, betul ya? Nah, tidak perlu Bapak Ibu sekalian semuanya mau, cukup 1 saja yang mau, berarti ada 9 orang yang nolak, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah bisa dapat 1 orang pertama. Ya, gimana cara dapat 2? Ya, temui 20 orang, Anda pasti dapat 2. Ray dan Nia bergabung. Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaannya, Bapak Ibu, ada nggak 2 orang teman Anda yang mau bergabung, yang suka dengan produk ini, yang suka dengan peluang? Kalau saya melihat dulunya, Bapak Ibu sekalian, pertama yang saya lihat adalah peluang. Bapak Ibu gini, kenapa sih orang itu akhirnya berinvestasi misalnya di pertanian, berinvestasi misalnya di perkebunan, misalnya berinvestasi di tambang? Tentunya kan karena ada peluang, betul nggak? Bukan karena mereka hanya sekedar, oh saya suka pakai batu bara, lalu saya berinvestasi di batu bara. Oh saya suka dengan porang, saya berinvestasi di porang. Pertanian, Bapak Ibu, perkebunan. Kan tidak selamanya Anda akan pakai batu bara, tapi kan Anda melihat bahwa industri itu butuh batu bara. Oh, pasar dunia ini butuh yang namanya video komunikasi. Pasar dunia ini butuh yang namanya remote working. Anda melihat peluang itu. 2 orang saja yang melihat peluang itu, Bapak Ibu sekalian. Berarti Anda sudah selesaikan partner Anda 2 pertama. Nah, kemudian Ray itu ketemu dengan partnernya 2 orang ini, Budi dan Ray.
ya. Nah, kemudian Nia itu bertemu dengan Ida dan Dwi, Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu kalau Anda lihat baik-baik, dua teman Anda pasti punya partner dua dong. Budi punya nggak partner dua? Ya punya yang ini. Ya, Ray juga punya yang ini. Ida juga punya yang ini dan ini. Dua-dua ini Bapak Ibu sekalian bukan nama Anda. Yang ada tuh hanya dua, Riyad dan ini. Sisanya yang di balik mereka. Nah, intinya adalah Anda punya tim jadi 2, 4, dan 8. Nah, kalau misalnya Anda hitung sampai 12 level, Bapak Ibu, berapa? 8.000 orang lebih di bawah Anda, Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan dari duplikasi 2. Ya, kalau Anda lihat 2, mungkin remeh, hanya 2, $150, hanya 4, hanya 8. Bayangkan kalau level 12, Bapak Ibu, Anda kan kaget, income-nya berapa? Ya, kita lihat sama-sama. Income-nya adalah, ini dia hitungannya. Ini dia. 8.000 orang, berarti kan ada 4.000 kanan dan 4.000 kiri. Berarti 4.000 dikali dengan $150, Anda lihat nih, $600.000. Pertanyaan saya, berapa lama 12 itu? Kalau 12 itu Anda selesaikan per minggu, Anda dapatnya 4.000 kanan 4.000 kiri, yaitu dalam waktu 12 minggu. Kalau Anda selesaikan dalam 12 bulan, berarti 4.000 kanan 4.000 kirinya 12 bulan. Kalau Anda misalnya hanya 1 tahun dapat 2, berarti kan 12 tahun. Tapi dapat $600.000. Oke lah, kita ngomong yang paling jeleknya 12 tahun. Pertanyaan saya, siapa yang di sini sudah sekolah lebih dari 12 tahun? Siapa yang di sini sudah kerja lebih dari 12 tahun? Di tabungannya ada nggak segini? Oke, ada nggak, Bapak Ibu? Ya, jadi jangan sampai Anda merasa terlalu lama, padahal Anda bekerja di tempat yang pelan sekali hasilnya. Lambat sekali hasilnya. Bapak Ibu sekalian. Anda suka yang lambat tapi yang cepat, Bapak Ibu dapat income-nya. Ya, Anda lebih suka naik mobil butut atau naik jet untuk sampai di tujuan? Lebih cepat yang mana, Bapak Ibu? Betul ya? Nah, itu dia Bapak Ibu. Jangan sampai Anda bilang, wah lambat sekali, cepat sekali. Anda sendiri ada di tempat yang lambat, Bapak Ibu. Ya, di bisnis ini, selambat-lambatnya Anda dapatnya $600.000. $600.000 berapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kan lambat ya, sponsori 2 setahun lambat nggak? Lambat banget Bapak Ibu, tapi tetap dapat $600.000. Kenapa? Karena sistemnya. Saya hasilin $600.000 bukan karena saya hebat, karena sistem. Saya jual kedua. 2 orang pasarkan kedua. Bapak Ibu, karena sistemnya saya dapat $600.000. Coba di luar sana, Anda pasarkan kedua orang. Lalu teman Anda rekomendasi kedua orang lagi. Perusahaannya kasih nggak bonus daripada kedalaman bisnis Anda? Kan enggak, karena sistemnya jualan. Kita bukan sistem jualan, Bapak Ibu, di sini. Anda harus cari tahu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, nasib Anda 12 tahun kemudian berapa dalam bisnis ini, Bapak Ibu? 8,5 miliar sampai 10 miliar. Betul nggak, Bapak Ibu? Itu nasib Anda, kalau Anda mau serius. Ya, nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung sarankan Anda join sekarang. Kenapa? Karena di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, posisi itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda bergabung lebih dulu, terus kemudian rekan Anda yang mengajak Anda tadi memasarkan ke 100 orang, 10 orang yang join itu di bawah Anda. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau 10 orang itu rekrut lagi orang berikutnya, jadi 8.000 orang, itu adalah milik Anda semua. Tapi bayangkan, kalau misalnya Anda itu pikir-pikir dulu, rekan Anda ini sudah memasarkan ke 10 orang, bahkan ke 100 orang. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Rekan-rekan yang terbaiknya mereka itu tidak bisa menjadi tim Anda. Padahal di bisnis ini kami sarankan kolaborasi pasar. Kami sarankan kolaborasi pasar. Contoh, pasar saya, terus saya bilang, kamu join dengan saya. Nanti kalau ada orang bergabung, saya masukin di bawah kamu. Berarti pasar saya itu adalah milik Anda. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, sebenarnya bisnis ini bisa besar kenapa? Karena kolaborasi pasar. Gabunglah lebih awal, supaya 8.000 orang itu di bawah Anda setelah setahun 2 tahun kemudian. Berarti Anda bukan dapat income dari tim Anda saja, justru bisa dapat dari kolaborasi pasar. Oke, Bapak Ibu? Selanjutnya yang paling menarik, dan ini terakhir adalah berakhirnya monopoli kota. Bapak Ibu sekalian, ini paling menarik yang saya lihat, Bapak Ibu. Akibat dari teknologi memungkinkan kita menemukan talent hebat di setiap kota di dunia. Bapak Ibu, jadi 8.000 orang itu bukan didapatkan dari offline, tapi dari online. Itu jauh lebih cepat dan lebih luas. Ya, tidak ada lagi monopoli kota. Penduduk di desa bisa memiliki grup bisnis di kota atau sebaliknya. Orang desa bisa berkolaborasi dengan orang kota. Penduduk negara kecil bisa berkolaborasi dengan penduduk di negara besar, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, masa depan itu di mana?
Dan William Gibson mengatakan masa depan sudah hadir, hanya saja belum merata, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Bapak Ibu ya, masa depan sudah ada. Maksudnya apa Bapak Ibu? Gini, sudah hadir masa depan itu, bahwa orang akan kerja dari jarak jauh. Mobil listrik itu akan mendominasi Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kita ini kadang-kadang ini selalu mengabaikan tanda-tanda itu. Nah, William Gibson ini mengatakan pada kita, masa depan sudah hadir, sudah Anda bisa lihat, orang meeting jarak jauh, orang itu naik mobil listrik ke depannya. Kamu ikut arah pasar itu, mulailah sebelum orang lain sadar, mulailah sebelum orang lain memulai, supaya kamu itu bisa menikmati saat orang baru mulai sadar, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mulailah bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jadi sekian dari saya Bapak Ibu sekalian untuk acara pada sore hari ini. Langsung minta link pada pengundang Anda dan Anda bisa bergabung. Tapi sebelumnya saya ingin sekali Anda bisa berkenalan sekali lagi dengan mereka-mereka yang sudah menjalankan bisnis ini. Ini ada 2 orang berbeda Bapak Ibu yang saya undang. Pertama itu adalah Ibu Made dari Bali, Bapak Ibu sekalian. Ibu Made ini latar belakangnya apa? Kita langsung tanya ya. Dan kenapa Bu Made menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian ya? Bu Made ini apakah latar belakangnya mengerti IT nggak? Gitu ya. Apakah Bu Made ini orang yang dulunya suka utak-atik komputer nggak? Apakah Bu Made ini dulu adalah orang yang sudah kerja jarak jauh nggak? Gitu ya. Kenapa Bu Made ini mau menjalankan bisnis ini? Bu Made, izin ya, saya open kameranya Bu Made ya, dari Bali. Oke, mohon maaf ya, saya baru buka nih. Bu Made pakai nama apa ya? Oke, Nadrini. Oke, Tri. Terima kasih banyak. Iya. Izin buka, Bu Made. Salam Bu Made. Selamat sore Pak Mario. Aduh, thank you banget ya sudah mau mampir di sini. Aduh Pak Mario, saya mimpi apa ini Pak? Ya, saya diberi kesempatan untuk hadir sharing di PO-nya Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak, saya siap Pak. Bu Made, izin tanya ya, latar belakang Bu Made bisa nggak sharingkan ke teman-teman latar belakang Bu Made? Baik Pak, saya sapa dulu teman-teman ya Pak ya. Nah, ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di webinar hari ini. Baik yang ada di depan layar maupun di belakang layar, yang mungkin teman-teman ada di mobil mungkin ya. Izinkan nama saya Nimadi Nadrini, saya asli Tabanan Pak, Baturiti Bedugul ya. Ya, pekerjaan saya sekarang, saya masih aktif ASN perawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Sudah berapa tahun Bu di sana Bu? Saya sudah 25 tahun Pak mengabdi. Waduh, gitu ya. Siap. Bapak Ibu 25 tahun ya. Nah ini kita kalau mau korek-korek nih bisa ini juga ya jadi kesaksian. 25 tahun ya, berarti kalau 12 tahun di Top Fusion harusnya dapat berapa ya Bu Made ya? Waduh, saya dengar tadi Pak 8,5 sampai 10 M Pak. Betul ya. Itu angka yang kayaknya baru saya lihat itu Pak, sejak di sini maksudnya. Siap. Di tempat kerja saya nggak mungkin Pak ASN dapat segitu. Ya. Jadi 12 tahun ke depan masih sehat ya Bu Made ya? Alhamdulillah, semoga berarti, sehat Pak. Siap ya. Berarti 12 tahun kemudian Bu Made bisa ini ya, punya tabungan lah ya, punya tabungan $600.000 minimal ya? Iya, siap Pak. Ya, siap.
Oke, saya lanjut tanya. Bu Made tentunya pasti punya anak ya. Berapa mungkin? Anak saya 3 orang, Pak Mario. Ya, terus yang pertama itu sudah kuliah, semester 6 sekarang. Nomor 2 masih SMA. Yang ketiga masih kecil, Pak Mario. Jadi baru 5,5 tahun. Ini saya pikir 12 tahun lagi, 13 tahun lagi saya pensiun. Berarti anak saya SMA, kemungkinan SMA ya. 17, 18 tahun lah. Gitu ya. Ya. Iya. Dulu ketemu Talk Fusion ini ceritanya gimana, Bu Made, ceritanya? Aduh, kalau ngomong Talk Fusion ya Pak ya, awalnya saya kerja di rumah sakit itu sudah 25 tahun kalau sekarang ini. Nah, ya pasti ada suka dukanya gitu. Nah, yang menyedihkan ini saya ngomongin tadi tuh Pak Mario cerita tentang paradigma kerja dan paradigma membangun aset. Saya kena di paradigma kerja tuh Pak. Saya bekerja ternyata aktif, penghasilan saya, income saya tidak seberapa, dan ASN itu Pak dari awal dia bekerja kemungkinan sudah dipotong gajinya karena diiniin ke bank ya Pak, digadaikan SK-nya. Oh gitu, siap. Ini sebenarnya bukan hanya curhatannya Bu Made ya, teman-teman yang lain juga alami yang sama ya? Ya, sebagian besar kalau ASN. Tapi kena Talk Fusion itu karena keputusan suami saya. Ceritanya? Ya, suami saya terlebih dahulu memutuskan dia menjoinkan saya Pak dengan putri pertama saya. Karena ya kami mencari apa sih yang bisa kami lakukan, karena terus terang waktu itu cerita dari anak pertama kami, dia butuh biaya yang besar ya untuk sekolah kesehatan. Waktu itu dia ingin jadi dokter Pak, jadi biayanya besar, sedangkan kami sudah berdua bekerja selama ya waktu itu berapa ya, sudah 22 tahun ya, anak saya 6 sekarang. Jadi ternyata saya lihat saya tidak punya tabungan Pak, karena tidak punya tabungan untuk persiapan pendidikan ketiga anak saya ternyata belum punya. Memang saya pribadi dan suami itu suka menolong gitu ya, kami masih punya orang tua. Kalau suami saya sudah nggak punya orang tua, saya masih punya orang tua. Jadi ternyata baru saya cek gitu, untuk pendidikan anak saya ternyata nggak bisa Pak. Bahkan impian anak saya itu saya korbankan. Jadi itu yang membuat saya, apa ya yang bisa saya lakukan tanpa mengganggu pekerjaan saya sebagai ASN gitu. Oke, paham. Jadi ya istilahnya kepingin mewujudkan impian yang tertunda, tapi tidak bisa lah ya kalau misalnya memiliki bisnis yang istilahnya harus fisik kita ada di sana ya. Benar. Bahkan ya waktu itu sebelum di Talk Fusion suami saya bekerja, setelah dia bekerja di rumah sakit di luar jam kerja dia membantu dokter gitu ya, asisten dokter, karena dia punya keterampilan khusus Pak, dia perawat anestesi. Suami saya bekerja di situ, ada sedikit tambahan income, tetapi suami saya itu malah tidak punya waktu untuk keluarga. Siap. Hubungan kami pun jadi kurang bagus ya Pak. Semua anak-anak diserahkan ke saya, nggak mungkin Pak, saya nggak kuat. Karena sama-sama sibuk ya Bu ya? Iya itu. Anak kan butuh perhatian, tidak hanya uang Pak. Iya. Kami komunikasi kami kurang gitu. Akhirnya setelah suami saya memutuskan, dia menjoinkan saya gitu, dia udah memahami bahwa peluang ini luar biasa kan Pak. Gambaran tadi paling lama 12 tahun itu punya penghasilan. Kalau dia kan orangnya kerja keras nih, suka bekerja. Jadi dia berpikir sepertinya ini peluang yang bagus, tanpa persetujuan saya, tanpa diskusi dengan saya, dia join family Pak. Waduh, paham. Wah. Sama Bu, saya juga join family. Tapi saya banyak belajar nih dari Ibu, mungkin juga buat teman-teman ya yang punya kehidupan yang kurang lebih
lebih sama ya, sama-sama pasangan suami istri sibuk kerja sampai komunikasi kurang ya, dengan anak juga kurang, dengan keluarga juga kurang ya. Nah ini kalau dilanjutkan terus 12 tahun ke depan ya masih sama juga ya Bu ya? Kalau terus tanpa di sini sama Pak. Sama kan? yang lemahnya Pak, kalau kami terus kami kan merawat orang sakit nih, namanya energi, kemungkinan juga kami bisa sakit karena mereka pasien itu pasti keluhan, tidak pernah. Kalau yang mungkin bekerja di hotel kan orangnya happy ya, bermain-main gitu. Kalau di rumah sakit tuh orang sakit Pak. Kalau kami tidak punya pengetahuan, tidak bisa menghandle energi, kami bisa sakit. Nah, suami saya waktu dia bekerja di luar itu dapat tambahan penghasilan itu juga sempat sakit Pak. Nah itu saya khawatir sampai kapan seperti ini. Gitu. Jadi ngobatin orang sakit bisa sakit juga ya? Bisa Pak, kami manusia. Terus kalau sakit itu pernah nggak kepikir ya, seperti waduh ini kalau misalnya sakit terus siapa yang kerja, pernah mikir gitu ya Bu ya? Itu yang kami khawatirkan. Kan kami pernah merawat, saya pribadi, ruangan saya itu saya pernah merawat COVID Pak. Jadi garda depan ancaman untuk ya anggap dah sakit bahkan meninggal itu besar. Terus terang waktu COVID banyak sekali, tidak hanya dokter Pak, teman-teman sejawat kami, teman suami saya itu sakit sampai meninggal. Jadi kan stop penghasilannya Pak. Wah. Ini kalau saya dengar ceritanya ini sudah sangat padat sekali ya jam kerja ya. Karena jadi perawat itu kan apalagi saat musim-musim sakit COVID ini pastinya jam kerjanya tambah banyak ya. 24 jam itu bisanya tidurnya berapa jam Bu waktu zaman-zaman COVID? Kalau perawat ada 3 shift Pak. Jadi kalau yang pagi 6 sampai 8 jam, kalau yang sore juga sama. Nah kalau yang malam yang 12 jam Pak. Nah, jadi kami memang 24 jam menemani pasien, dioperkan gitu, jadi nyambung perawatan pasien itu dari pagi sampai besok paginya kami tahu. Nah, seperti itu. Kami juga partnernya dokter sih gitu. Ya, oke. Ceritanya itu ketemu Talk Vision gimana ceritanya Bu? Waktu dibuatkan itu kan bekerja di luar nih Pak. Bekerja di luar, dia asistennya dokter Hendra. Oke. Halo dokter Hendra. Iya. Suami saya itu mendapat informasi dari sana. Sebelumnya sebenarnya sudah Pak, tapi tidak di follow up, tidak dijelaskan gimana caranya. Tetapi dia kliknya sama dokter Hendra karena berapa kali ngobrol, berapa hari setelah pertama kali dipresentasi, berapa lama kemudian baru bergabung Bu? Waktu itu kan tidak seperti sekarang Pak. Jadi yang duluan menginformasikan ke suami saya, masih teman-teman dokternya gitu. Waktu itu memang kami boleh bertahap masuk ke bisnis ini dengan dana berapa yang kami miliki gitu. Tapi tidak dijelaskan Pak. Jadi kami hanya bingung aja. Pro itu kan besar Pak uangnya. Ya tadi seperti Bapak bilang, seperti saya pernah cerita tuh Mbak, punya kami tabungan. Nah tapi suami saya punya sedikit simpanan gitu. Jadi dia menyisihkan. Jadi dia, kalau dengan dokter Hendra dia ngobrol nih, bisa nggak Dok saya join? Saya dulu gitu dia. Nanti kedepannya istri saya gitu. Ya jadi dia bertahap sampai pada akhirnya saya dan anak saya pertama dulu di familinya. Itu bertahap Pak. Tidak paham. Sekarang mau tanya, sekarang sudah mengembangkan jaringan juga Bu? Nah, suami saya kan sering ikuti pertemuan nih Pak. Pertemuan walaupun saya dijoinkan, saya belum dijelaskan Pak. Saya belum ngerti. Nah akhirnya waktu itu di bulan Juli, bulan Agustus ada Diamond Dish, suami saya ketemu, maaf Pak izin, sama mentor juga seperti Pak Mario, jadi Pak Eko gitu. Ya, siap. Ya,
Ya, nah di situ suami saya disarankan untuk mengikuti event yang namanya Diamond Disc. Ya. Waktunya seminggu Pak, waktu itu Pak Mario. Nah terus? Untuk ikuti event itu. Nah karena kan suami saya sendiri nih, jadi di pagi hari sekitar jam 6 kalau nggak salah, pertemuan itu saya dipanggil gitu sama Pak Mario, ada suami saya. Nah online seperti ini, saya nggak ketemu langsung sama Pak Eko tuh, nggak ketemu langsung di online seperti ini. Jadi beliau bertanya sama saya, Bu Made, tolong putuskan, bantu suaminya. Ini ada namanya acara Diamond Disc seminggu lagi. Nah di situ baru suaminya akan dijelaskan, dibedah dengan sangat luar biasa katanya, bagaimana supaya berhasil di usaha ini. Kami kan bukan background bisnis Pak, jadi memang harus belajar ke sistemnya terutama. Akhirnya saya waktu itu hanya bilang siap Pak, siap gitu. Nah diskusi dengan suami, kemudian seminggu itu kami terus tidak lupa konsultasi, terus bertemu dengan Pak Eko, dengan Dokter Hendra, tim kerja kami yang luar biasa itu mendukung kami. Saya bisa mengejar yang namanya Diamond Disc itu Pak. Siapa yang Bu yang ini akhirnya jadi partnernya Ibu dengan Pak? Nah waktu itu suami saya itu karena waktunya mepet Pak, seminggu, jadi kami hanya memberi informasi pada keluarga dekat. Jadi suami saya, saudara saya gitu. Akhirnya jadi One Star ya? Iya. Nah waktu itu kita melakukan ya, akhirnya mereka ikut tanpa memahami full gitu. Jadi belum paham gitu, karena percaya. Nah dari situ Pak, saya akhirnya bahwa sistemnya yang benar seperti Bapak bilang luar biasa. Kami bukan apa-apa. Kami punya tim kerja yang mensupport kami, ada Bapak sebagai mentor kami. Nah, di situ akhirnya saya belajar ke sistemnya, Pak. Saya dukung full suami saya, jadi saya bilang, Pak, ini kan dari rumah. Saya mau, jadi untuk benar kata Pak Mario tadi, saya nggak pernah utak-atik komputer, gaptek gitu. Untuk masuk link seperti ini, awalnya itu saya harus minta tolong sama anak saya. Jadi untuk tentang produk Takusion itu saya belajar dari suami, pelan-pelan bikin link itu pelan-pelan Pak, semua pelan-pelan. Susah apa enggak Bu kalau sekarang Bu buat link? Masih belajar Pak. Masih belajar? Tinggi ya. Masih, tapi bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa ya. Jadi saya senang belajar. Nah, kemudian saya itu tadi kan Bapak cerita tentang sistemnya. Ya saya belajar. Dulu saya jadi perawat kan belajar 3 tahun tuh Pak. Lebih 3 tahun untuk sampai ke nurse-nya itu lebih 6 tahun lebih, bahkan harus ada pengalaman juga gitu. Akhirnya saya belajar ya ke sistemnya ini. Saya langganan ABP, Fitras itu luar biasa tuh Pak, banyak pengalaman orang-orang sukses di situ. Saya jadi ini sebenarnya saya belum pernah tampil seperti ini Pak, ngomong depan orang gitu. Kalau sama ini berarti pertama ya? Ini pertama ya Bu ya? Kedua Pak, kemarin Pak Dokter. Ini ratusan orang Bu yang lihat Bu, banyak banget nih yang lihat nih. Iya Pak. Maaf Pak. Enggak apa-apa Bu, kita senang. Jadi ternyata Ibu ini dari dulu bukan colok laptop tapi colok pakai suntik Bapak Ibu sekalian ya, karena dulu orang mana-mana ya. Nah, ya kalau Zoom bisa. Tapi kalau yang begini ini luar biasa menurut saya dari awal harus belajar. Ya apa-apa Pak, saya senang. Nah itu. Jadi ABP itu saya suka. Kemudian banyak sekali orang-orang luar biasa di situ. Jadi menurut saya bukan siapa-siapa gitu. Bahkan sekarang Bapak mengundang saya ini, suatu kehormatan bagi saya. Kita kan tim kerja Bu ya, tim kerja ya. Biar teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa kita itu kompak itu tidak mengenal ini ya, jarak, tidak mengenal jarak, tidak mengenal latar belakang. Kita kompak ya dalam kasus ini. Nah, saya ketemu dengan Bu Made berapa kali?
Kalau langsung kita sudah 2 kali, Pak. 2 kali ya? Iya kan? Itu saya pertama kali ketemu Bapak itu baru saya sadar, oh bisnis itu seperti itu ya gitu. Saya nggak pernah bisnis, Pak. Saya doain Bu. Pokoknya pensiun sudah punya juta-juta dolar. Suaha, Pak, suaha. Ya, Bu, cerita menarik Bu. Terakhir kali ini ada kejadian nggak yang menarik butuh teman-teman tahu tentang bisnis yang Ibu bangun? Siapa yang Ibu ajak? Yang terakhir kali ini siapa yang Ibu ajak? Ada nggak? Ya, saya masih ke ini sih, Pak, keluarga. Saya gitu. Oh, sudah silver juga. Itu karena keputusan katanya Pak. Jadi saya kan baru bisa. Gimana? Adiknya bisa dibuat silver nggak, Bu? Bisa, itu rencana saya sekarang. Ya. Berarti sebentar lagi jadi gold ya? Siapa? Waduh. Terus kalau sudah jadi One Star kan punya 15 orang tim, Bu. Ya, nanti kita kompak meeting bersama lagi supaya kita kembangin dapat 15.000 dolar pertama, Bu. Setuju, Pak. Siap. Saya tertarik 6 sampai 12 bulan itu, Pak. Yang 10 US dollar per bulan. 10.000. Jangan salah sebut, Bu. Uang itu. Iya. Harus saya sampai sekarang. Ya, itu 10.000 dolar, Bapak Ibu. 14 berapa? 140 juta, Bapak Ibu. Itu nggak pernah saya dapat di tempat kerja, Pak. Jadi ya saya yakin utang saya pasti lunas, pendidikan anak saya bisa siapkan. Betul, kalau paradigma kerja susah, Bu. Paradigma kerja harus paradigma aset. Iya. Betul. Ya, berarti saya sekarang sudah punya aset. Ya, saya belajar untuk meningkatkan lagi, Pak. Siap, Bu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, kita dapat sesuatu dari Bu Made. Saya sebenarnya penasaran banget ya, Bapak Ibu ya, kok bisa ya ibu-ibu yang dulunya megang jarum suntik, infus gitu ya, ngurusin orang sakit gitu ya, punya pola pikir seperti sekarang dan bahkan bisa menginspirasi kita semua ya, Bapak Ibu. Satu, Bu, saya mau tanya, gimana sih perasaan Ibu kan sudah sibuk banget ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin orang sakit ya. Kenapa sih yang membuat Ibu mau jalankan bisnis ini? Itu Pak yang Pak katakan tadi, impian. Jadi sebenarnya saya selama hidup saya itu saya sering mengubur impian saya karena belum ketemu tempat yang tepat gitu, tidak ada yang membimbing gitu. Jadi kalau di sini komunitasnya luar biasa, sekolahnya ada. Jadi saya bukan orangnya yang suka leha-leha gitu. Saya juga bisa bekerja. Di sini kan di sistemnya juga saya diajarkan mengatur waktu, Pak. Kalau ngomongin biasanya waktu luang saya kadang saya suka nonton. Saya suka di rumah, Pak, nggak begitu suka keluar. Tapi kalau nonton saya kan nggak dapat apa, Pak. Impian saya nggak terpenuhi. Akhirnya ya saya harus belajar. Meningkatkan kapasitas saya, kemampuan saya dengan saya belajar lagi, Pak, belajar mengatur waktu. Nah, impian saya catat terus, saya bayangkan, saya sering omongkan gitu. Saya yakin sedikit demi sedikit pasti saya mampu mencapainya. Saya mau tanya, Bu Made, tanya, kapan naik gold, Bu Made? Minggu ini, Pak, siap. Ya, aduh, ini seru nih Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Bu Made. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, bimbingannya Pak. Siap. Sampai ketemu ya Bu Made. Ya, thank you. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih. Sorry. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Anda lihat ya, tahap demi tahap Bu Made selesaikan gold, Bapak Ibu. Ya, kemudian akan naik lagi jadi One Star. Kita doakan ya sama-sama Bu Made bisa menghasilkan jutaan dolar sebelum pensiun, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, saya akan mengundang namanya Pak Arthur, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya ngundang ini bule Bapak Ibu, bule. Wah, bule Bapak Ibu ya. Tapi lancar bahasa Indonesia, tenang aja ya. Ya, oke, kita sama-sama ya. Kita lihat ya. Pak Arthur, izin buka Pak Arthur. Oke,
ini bule ya. Ini bule Betawi apa bule asli gitu ya. Halo Pak Mario, selamat sore Pak. Selamat sore. Bapak Ibu semua bule Pak, tapi dulu bule potan Pak. Sekarang masih bule beneran Pak, karena income-nya udah dolar. Kalau dulu kan Udah dolar ya. Iya. Wah, ini dia Bapak Ibu. Loh Pak, dikira ya kita main-main ini Pak, dikirain kita ini bule main-main ini. Sebenarnya Pak Arthur ini kan ada ini kan turunan bule kan? Ada Pak, sebentar mohon maaf Pak. Pak ngecas sebentar Pak, saya cas dulu Pak. Siap. Buka Oke, Pak, ini paspor Bapak Ibu, lihat tanda kelahiran di mana. Jadi mana Pak? Pak Mario, Bapak Ibu semua beneran, Bapak Ibu, saya ada keturunannya sedikit betul, gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini sengaja dibuat atau memang ketuker di rumah sakit Pak Mario. Tapi yang pasti ada keturunannya, gitu ya. Jadi kakek saya Pak Mario ya, kakek saya Ambon Belanda, dari bapak Ambon Belanda, dari ibu Inggris Malang Pak. Nah, sama-sama nih Jawa juga Pak Mario gitu ya. Tapi saya sendiri lahirnya asli Betawi Pak. Nah gitu Pak Mario. Siap. Oke, boleh tahu nih Pak Arthur latar belakangnya apa nih Pak Arthur? Ya. Biar Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Mario, dan saya bersyukur sekali pada Yang Maha Kuasa bahwa saya masih diberikan kesempatan lagi untuk hadir di layar kaca ya, walaupun bukan jadi artis, tapi jadi artis talk vision nggak apa-apa, lebih baik ya Pak Mario ya. Bapak Ibu semua yang di rumah, terima kasih, salam sehat selalu. Latar belakang saya pernah bekerja, tadi saya salut sekali Pak Mario ya, tadi luar biasa, Bu Made 25 tahun, umurnya dekat-dekat sama saya Pak, umurnya. Bu Made, maksudnya umur pekerjaannya ya 25 tahun, Bu Made saya 21 tahun Pak, 21 tahun Pak Mario. 21 tahun? Iya, pernah bekerja di satu perusahaan oil and gas di offshore di pengeboran minyak Pak. Terakhir saya itu rambut kuning gara-gara renang di pantai atau karena apa Pak? Enggak, ini gara-gara beneran udah dapat dolar Pak, jadi bule beneran Pak. Kalau dulu kan waktu di offshore katanya offshore, bangga dengan offshore-nya ya Bapak Ibu ya, dengan level offshore, padahal tetap aja gajinya rupiah gitu kan, makanya rambutnya nggak kuning. Kalau sekarang agak kuning ya Pak ya. Iya. Jadi memang rambut saya coklat begini memang dari sananya Pak Mario. Nah, jadi saya 21 tahun di offshore Pak Mario, dan ketemu bisnis ini 2017, ketemu Top Fusion ini, dan 2018 saya memutuskan untuk berubah paradigma Pak. Nah, yang tadi saya suka dengan Pak Mario, luar biasa Pak Mario menjelaskan dari A sampai Z, luar biasa sekali. Saya juga mengikuti yang nggak pernah selesai ya, maksudnya terus ada saya ikuti gitu. Kerja untuk uang Pak. Betul Pak. Jadi yang paradigma bekerja yang nggak ada yang salah memang Pak, tapi ternyata banyak banget masalahnya, betul Pak. Banyak sekali masalahnya, tapi kebetulan saya sebelum terkena masalah tadi, maksudnya gini Pak, selama saya memiliki paradigma bekerja kan, saya itu ada 3 hal yang saya takuti Pak saat itu. Jadi sebelum saya terkena masalah, saya lompat duluan Pak ke paradigma bangun aset gitu loh Pak. Jadi di paradigma bekerja saya sudah sadar nih akan banyak masalah gitu. Masalahnya pertama, pasti saya akan pensiun. Nah, Bu Made tadi ASN ya Pak ya, Bu Made ya, ASN luar biasa, pasti akan mengalami pensiun, betul nggak Pak? Iya. Pasti akan pensiun. Yang swasta juga sama, pasti nanti ya saatnya pensiun harus pensiun kalau udah nggak produktif, betul nggak Pak? Betul. Nah, apakah kita masih dapat gaji kan gitu? Apakah kita masih mendapatkan penghasilan kan gitu? Enggak, gitu kan? Nah, yang kedua yang saya takuti juga, masalah yang kedua adalah kalau sebelum saya pensiun saya di PHK Pak. Aduh, itu lebih parah lagi, amit-amit Bapak Ibu ya, amit-amit gitu ya. Jangan sampai sebelum pensiun kita di PHK. Tapi itu yang kedua. Dan yang paling saya takuti adalah ketika Yang Maha Kuasa ini manggil kita belum siap untuk pensiun, kita belum siap di PHK, tapi dipanggil duluan. Waduh, kita nggak bisa nolak juga Pak Mario, betul nggak Pak Mario? Betul. Yang saya takuti bukan diri saya Pak, tapi keempat anak saya. Nah, kebetulan saya ini memiliki 4 anak Bapak Ibu, 4 anak, tapi istri sudah almarhum kebetulan, dan 4 anak saya sendiri saya rawat sendiri Bapak Ibu. Nah, yang saya takuti 4 anak saya ini seperti apa nanti ketika 3 hal tadi terjadi pada diri saya Pak, gitu. Wah. Nah, akhirnya
Ternyata ekornya ada 4 ya Pak ya? Bebannya 4 ya? Ekornya 4 betul Pak, dan itu masih anak kecil-kecil semua gitu ya, dan semuanya cowok Pak, jadi saya di rumah ini Pandawa 5 Pak. Wah. Siap. Jadi yang saya takuti seperti itu Pak, sebelum saya terjadi masalah pada diri saya dan keluarga, saya cepat-cepat mesti punya paradigma baru. Akhirnya saya tahu kenal Top Fusion ini, mengenal paradigma yang tadi namanya bangun aset Pak Mario. Karena saya seperti Bu Made tadi, saya nggak ngerti bisnis Pak, nggak pernah melakukan bisnis apapun. Tidak pernah berbisnis di luar manapun. Saya 21 tahun betul-betul pekerja Pak. Betul-betul pekerja. Memang beda Pak ya, kan kerja di laut mau bangun bisnis lagi kan susah. Kerja jarak jauh juga Pak itu Pak, jaraknya jauh maksudnya Pak, jaraknya jauh dari ini Pak, harus meninggalkan keluarga Pak, ya kan? Kalau sekarang nggak kerja jarak jauh, kitanya ada di rumah kan gitu Pak. Iya, paham. Gitu ya Pak. Jadi betul-betul luar biasa lah kalau pengeboran minyak. Kebetulan saya adanya di posisi saya itu di kapal penampungan minyaknya Pak. Jadi kalau orang bilang mungkin yang ada di pengeboran minyak yang tahu persis dengan pengeboran, kita kerja di atas bom katanya Pak. Iya. Jadi resikonya ya udah hitungannya berangkat kerja nggak pulang gitu Pak. Itu bomnya lebih besar dari LPG rumah loh Pak Ibu, hati-hati loh. Pak, kapalnya 300 meter panjang. Wow. 300 meter, lebar kurang lebih 50-an. Wah, itu kalau lari pagi 1 kilo ya? Sendiri. Ya, lebih Pak. Bawahnya isinya minyak dan gas semua Pak. Kita tidur di atas itu gitu, makanya dibilang tidur di atas bom. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan di istilahnya pom bensinnya lah, pom bensin terapung nih gitu. Jadi kapal-kapal lain ngambil minyak dari kapal saya, seperti itu Pak, minyak mentah, crude oil. Oh gitu. Boleh ngerokok Pak di sana? Boleh ngerokok? Ada tempat ngerokoknya, ada, tapi nggak bisa sembarangan, memang ada tempat-tempatnya, diberikan tempat khusus gitu Pak Mario. Gitu ya. Siap. Nah, terus ceritanya gimana Pak? Kok tiba-tiba ini? Saya pindah slide ke Bapak ya? Ya, boleh Pak Mario. Jadi sabar Pak. Ya. Bentar teman-teman. Panggil kembali. Ya, Pak Mario. Jadi menurut saya gini Pak. Jadi kenapa saya memutuskan bergabung bersama Top Fusion tadi ya? Saya bilang saya mengenal paradigma baru di dalam Top Fusion ini, yaitu paradigma membangun aset. Tapi memang sebetulnya saya belum pernah berbisnis tempat lain. Bahkan mengerjakan bisnis apapun nggak pernah gitu ya. Nah, yang saya lihat Top Fusion adalah ini Pak, yang tadi Pak Mario jelaskan dari A sampai Z. Dan nggak ada, saya rasakan di mana-mana, saya rasakan nggak ada yang memberikan kita, mungkin kalau franchise banyak ya Pak ya, franchise banyak seperti Alfamaret, Indomaret dan lain sebagainya lah yang lokal dan global gitu. Tapi di dalam teknologi itu nggak ada Pak. Betul. Saya jamin Bapak Ibu semua juga yang di rumah, di dalam handphone kita masing-masing, kita hanya user Pak. Kita hanya pengguna. Betul nggak Bapak Ibu? Kita hanya pengguna. Tetap aja yang punya uangnya, yang kaya adalah pemiliknya. Dan tidak ada, bahkan kita ditawarkan untuk menjadi franchise-nya, pembeli franchise-nya. Nah ini yang saya lihat dari Top Fusion, kita nih diberikan kesempatan, kita diberikan peluang menjadi personal franchise. Bahkan kita nggak mengerti dengan produknya pun bukan jadi masalah buat Top Fusion. Betul Pak Maria ya? Betul. Tadi mohon maaf Bu Made yang tadinya awalnya katanya mohon maaf Bu Made tadi bilang gaptek gitu ya, tapi beliau pemiliknya loh kan gitu. Bu Made pemilik franchise-nya loh ya kan? Iya. Bu Made ini pemilik Top Fusion, pemilik franchise-nya. Jadi yang saya lihat di sini Top Fusion memberikan kita 2 benefit Pak Mario. Di satu, pertama kita mendapatkan produk yang produknya kita tahu ya Pak Mario tadi jelaskan dengan sangat luar biasa gitu. Produknya ada saat ini kita punya 6, bahkan yang coming soon ada 3 lagi ya Pak Mario ya. Gitu. Kita memiliki produk, dan yang kedua kita ada profit gitu, karena kita sebagai personal franchise, kita bukan sebagai user Bapak Ibu. Oke. Kita sebagai pemilik lisensinya gitu loh, yang punya hak untuk mengembangkan, memperkenalkan gitu. Sebenarnya kan kita hanya memperkenalkan aja ya Pak ya, memperkenalkan. Sama setiap hari menurut saya pikir saya orangnya nggak ngerti, saya nggak bisa ngomong seperti, mohon maaf tadi Bu Made juga bilang nggak pernah tampil seperti ini, saya juga nggak bisa ngomong Pak Mario, tapi secara nggak sadar ternyata setiap hari
saya melakukan memperkenalkan sesuatu gitu loh, memperkenalkan sesuatu yang sadar atau tidak. Contoh, Bapak Ibu yang pulang kantor biasa kongko, yuk kita kongko yuk di Starbucks, itu kan sudah memperkenalkan Starbucks, betul nggak Pak? Iya. Sadar atau tidak kita sudah memperkenalkan Starbucks, tapi sampai di sana tetap aja kita bayar, bahkan nggak dapat profit. Yang tidak menguntungkan kita lakukan, kenapa enggak saya lakukan ini? Saya memperkenalkan Talk Fusion, saya dapat profit. Kan gitu ya Pak. Nah jadi yang saya lihat benefit dua ini, produk dan profit. Nah produknya kita tahu bahwa teknologinya teknologi mutakhir tadi Pak Mario juga jelaskan. Dan kita memiliki landasan metaverse. Metaverse apa? Mungkin Bapak Ibu juga banyak juga yang baru tahu atau bahkan mungkin mohon maaf nggak tahu metaverse itu apa. Nah, intinya kan berhubungan dengan internet, dan kalau saya boleh sedikit bilang itu seperti dunia komunikasi nanti, dunia komunikasi digital yang tanpa akhir, tanpa akhir yang saling terhubung Pak jadinya. Jadi kan semua orang butuh yang namanya komunikasi Bapak Ibu. Kita butuh komunikasi. Ya sama lah, satu orang nggak mungkin lah kita butuh keluarga ada komunikasi dalam rumah gitu kan, kayak gini kan kita komunikasi. Dan ini terhubung di mana aja. Dan ini sangat luar biasa, masa depan itu tadi kita berselancar di dalam metaverse, tapi tetap hidup di universe kata Pak Renhat Katali tadi ya, Pak Maria ya. Nah, terus yang benefit keduanya di profit apa? Ternyata saya dapatkan perubahan hidup Pak Mario. Perubahan hidup yang sangat drastis Bapak Ibu. Yang tadinya saya harus bekerja 14 hari di kapal, 14 hari di rumah, tapi sekarang saya di rumah terus Pak Mario. Anak-anak berubah gak hidup saya akhirnya? Saya bisa santai-santai, saya bisa menikmati gitu loh. Nah, kerjanya ya seperti ini, baik itu sendiri atau bersama tim gitu loh. Tapi dengan cara apa? Dengan cara online. Bebas COVID, ya kan? Bebas COVID, bebas biaya, nggak macet-macetan, cepet banget kerjanya gitu loh. Kita cuci mata, duduk di depan laptop, orang nggak tahu kita udah mandi apa belum, tapi kita udah siap meeting, betul nggak Pak Mario? Iya. Praktis. Iya. Ya, praktis dan seperti yang teknologi yang kita punya, bahwa teknologi dan berubah hidup yang kita mau di masa depan, betul nggak Pak Mario? Jadi saya melihat dua benefit ini untuk masa depan saya yang akan mewujudkan kehidupan impian, seperti yang Bu Made bilang tadi. Bu Made di sini memiliki impian yang sangat luar biasa. Saya juga sama, Pak Mario, Bapak Ibu yang di rumah juga sama, memiliki impian yang mungkin belum bisa kita wujudkan di dalam pekerjaan kita. Tapi saya percaya di kendaraan yang tepat ini, personal franchise Talk Fusion yang akan memberikan kehidupan impian buat saya dan keluarga. Seperti itu Pak Mario. Nah, lanjut Pak, lanjut dengerin ya. Jadi, itu pun masalahnya gini Pak Mario. Kayak kita semua Bapak Ibu yang hadir yang mungkin baru pertama kali hadir di sini, ya bagaimana selanjutnya? Nah kita mau jadi pemainnya di dalam Talk Fusion ini atau jadi penonton orang-orang teman-teman saudara-saudara kita yang sudah sukses di sini. Nah kita mau jadi pemainnya, maksudnya pemainnya itu ya kita masuk di dalam sini, kita bergabung bersama Talk Fusion dan kita kembangkan perusahaan ini, maka kita dapat aset masa depan. Atau kita hanya menonton. Nah, kalau kita hanya menonton, seperti yang tadi Pak Mario bilang, di case pertama dan case kedua, yang slide terakhir tadi itu yang timing is everything, waktu adalah segalanya. Cepat atau lambat, kalau kita hanya menjadi penonton, kita akan menggunakan ini juga, Bapak Ibu. Betul. Kita akan menggunakan Talk Fusion juga. Masalahnya ya Anda tidak mendapat apa-apa, Bapak Ibu, yang baru hadir. Betul ya Pak Mario, kita sudah ada di dalam sini, kita dapat bagiannya, Bapak Ibu. Nah, jadi begini Pak Mario, tentang masalah tadi paradigma dan pola pikir juga. Jadi kalau saya berpikir, saya nggak mau jadi penggunanya WhatsApp terus, saya nggak mau menjadi penggunanya Facebook terus, Bapak Ibu. Saya harus menjadi pemainnya. Tapi ada nggak yang ngajakin kita, Bapak Ibu, untuk menjadi pemainnya? Tidak ada ternyata selama ini. Hanya Talk Fusion, Bapak Ibu. Pak Mario ya, hanya Talk Fusion. Mau dimakan sendiri semua, Pak, karena untungnya besar. Betul, Pak. Makanya orang nggak ngerti kan, orang pahamnya cuman, yang penting ngapain pakai ini harus bayar 35 juta. Orang banyak yang gratis. Nah, ini poinnya gitu kan. Kalau mau pakai yang gratis ya udah sok teman-teman Bapak Ibu nggak usah melihat peluang dari Talk Fusion. Tapi kalau Anda mau mendapatkan gratis umur hidup, ya melihat Talk Fusion Bapak Ibu. Kalau Anda mau mendapatkan segala sesuatunya gratis
gratis seumur hidup, ya bergabung bersama Talk Fusion. Tapi kalau Anda mau pakai produk yang gratis, ya udah jangan pikirin Talk Fusion, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menjadi pengembangnya, Bapak Ibu di sini, karena kita memiliki lisensi ya untuk mengembangkan, atau kalau ibaratnya sebagai pemain lah, pemainnya langsung. Gitu yang tadi saya bilang, kita hanya memperkenalkan, ya kan? Dan kita di sini kalau sebagai pengembang, pastinya tindakannya kita bertanggung jawab atas pengembangan tim dan perusahaan kita. Ini kan termasuk perusahaan kita, Talk Fusion berarti. Betul. Mario ya. Ya. Kita wajib kan, kita partner. Iya, kita partner dari Talk Fusion. Jadi kita wajib untuk mengembangkan ini, Bapak Ibu. Kenapa sih WhatsApp akhirnya semua orang, semua dunia menggunakan yang namanya WhatsApp? Kita nggak sadar, Bapak Ibu, bahwa kitalah pengembangnya WhatsApp sebenarnya. Iya. Kita penggunanya sekaligus kita pengembangnya WhatsApp. Cuman kita nggak punya lisensi untuk dapatkan hasil, Bapak Ibu. Iya. Kita nggak sadar, Bapak Ibu. Nah, daripada begitu, lebih baik kita kembangkan video chat kita, Bapak Ibu. Produk kita ada yang lebih dari WhatsApp, bahkan namanya video chat. Lebih dari WhatsApp, gitu, Bapak Ibu. Nah, kita kembangkan itu, ya kita dapat hasil, Bapak Ibu. Dan kalau sebagai penonton, ya memang nggak bertanggung jawab untuk mengembangkan, mau ini perusahaan berkembang atau tidak, memang nggak bertanggung jawab, gitu. Dan nggak perlu juga masuk tersistem. Tadi Pak Mario jelaskan, kita punya 4 langkah yang untuk kita berhasil di sini, yaitu sistemnya, Bapak Ibu. Dan di situ kita wajib masuk ke dalam sistemnya. Itu sistem yang menghasilkan $10.000 loh, Pak. Betul, Pak. Jadi bukan kitanya sebenarnya yang hebat, tapi sistem yang luar biasa ini yang ada, Bapak Ibu. Iya. Sistem yang udah ada. Seperti perusahaan-perusahaan besar, kenapa perusahaan itu besar? Karena mereka memiliki sistem, Bapak Ibu. Padahal kopi Starbucks mungkin rasanya lebih enak kopi buatan istri sendiri. Ya, betul ya, Bapak-bapak ya. Di rumah ya, enakan kopi istri sendiri. Tapi kenapa mahal kopi Starbucks? Kenapa tetap ada sampai sekarang? Dan bahkan di dunia bahkan ada Starbucks itu. Ya karena Starbucks punya sistem. Nggak ada kopi istri Anda di rumah di Starbucks, nggak ada. Adanya caramel latte di Bandung sama di Bogor rasanya sama. Nah, karena memiliki sistem gitu ya. Nah, makanya kita wajib. Kalau kita mau menjadi pengembangnya, Bapak Ibu, mau bergabung bersama Talk Fusion, ya kita wajib tersistem. Nah, kalau kita hanya sebagai penonton atau pengguna aja, ya nggak perlu. Nah, tapi hasil akhirnya, Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengembang, menjadi pemain, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kita, wajib tersistem, hasilnya apa, Bapak Ibu? Kita dapat bayaran, Bapak Ibu. Bayaran ini yang menjadikan aset buat masa depan kita. Iya. Nah, tapi kalau sebagai penonton, ya cuma nikmatin pakai produknya aja, bahkan bayar terus. Betul nggak, Pak Mario? Betul sekali. Ya, ibaratnya seperti main bola, Bapak Ibu. Yang dibayar mahal pemainnya atau penontonnya? Ya, betul. Yang dibayar mahal kan pemainnya lah. Yang dibayar mahal pemainnya, penontonnya bayar mahal kan, Pak ya? Nah iya, makanya bayar terus. Yang didapat apa? Ya cuma nikmatin pertandingan bolanya. Tapi yang dibayar mahal adalah pemainnya. Betul. Jadi Bapak Ibu di sini kenapa saya mau menjadi pemainnya? Karena satu-satunya ini peluang buat saya, Bapak Ibu. Ini peluang dan saya tidak mau menunggu lama, Bapak Ibu. Pada saat saya dikenalkan di sisi ini 2017 oleh teman kecil saya, Bapak Ibu mungkin kenal, namanya Mbak Kapas, Yayan Mbak Kapas. Saya nggak pakai pikir panjang, Pak Mario. Saya langsung mengambil ini peluang nih yang menawarkan saya satu perusahaan teknologi yang saya tahu gini, teknologi itu nggak bakal selesai, Pak Mario. Selama dunia ini penuh dengan manusia, teknologi nggak bakal selesai. Dan Talk Fusion perusahaan yang terus berinovasi, Pak Mario. Waktu saat saya bergabung, Pak Mario, itu baru video chat baru launching kalau nggak salah. Belum ada ini, udah cuman memang infrastruktur kita di Indonesia selalu ketinggalan, betul ya Pak ya? Selalu ketinggalan. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan nanti pada saatnya sudah siap semua. Tadi kata Bapak William Gibson ya, saat merata, ya kan, internet merata semua, baru ini booming, ya kita tinggal duduk manis, Bapak Ibu. Gitu. Kita udah ada di dalam sini. Nah, jadi saya nggak pernah menunggu lama. Saat saya dikenalkan, ini peluang buat saya. Seumur hidup, saya yakin juga Bapak Ibu, semua saya yakin, tidak ada perusahaan teknologi yang menawarkan kita menjadi partner. Pasti. Iya, padahal ke depan yang booming teknologi. Padahal ke depan yang booming teknologi, Pak Mario. Ya. Betul banget. Jadi kita ditawarin buka ayam itu, penyet.
kita ditawarin yang danda Bapak Ibu, yang bukan teknologi. Betul Bapak Mario. Dan tapi buka itu akhirnya menggunakan teknologi juga untuk pemasarannya. Betul ya Pak ya? Akhirnya menggunakan saya yang punya teknologi loh Pak. Nah itu masalahnya. Cuman ada kayak yang ngajakin kita berpartner dengan yang punya itu? Dan nggak ada Pak. Iya. Nggak ada, cuma ini yang ada. Nah itu makanya saya bilang, udah saya nggak pikir panjang, 2017 oke saya bergabung meskipun saya nggak ngerti, saya juga bukan orang teknologi, saya juga bukan ahli IT, bukan, tapi saya saya nggak mau ketinggalan gitu, saya nggak mau menjadi pengguna ini. Iya. Saya nggak mau seperti dulu lagi sore hari ini Anda menunda atau menolak pun itu keputusan pada diri kita masing-masing. Tapi percaya bahwa itu sama kami bahwa 6 bulan atau 1 tahun ke depan ini akan lebih, Anda akan akhirnya ikut juga akhirnya gitu loh, ikut juga, tapi masalahnya posisinya sudah berbeda Bapak Ibu. Siap. Sudah berbeda gitu. Gitu Pak Mario. Jadi Gitu aja? Ya itu aja Pak. Tapi yang terakhir saya mau kasih sedikit ini aja Pak. Ada dari Jack Ma Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau ini kata Jack Ma ya, kalau kau ditaruh pisang dan uang katanya di depan monyet, mohon maaf, di depan monyet akan pilih pisang karena monyet nggak ngerti uang itu bisa beli banyak pisang Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi kalau kamu menawarkan kerja atau bisnis, ya kerja atau personal franchise Bapak Ibu, kebanyakan orang akan memilih ini, bilang apalah di luar sana ini bisnis cari-cari orang lah, ini apa. Jadi orang akan pilih kerja karena orang tidak tahu ternyata personal franchise ini, ternyata bisnis ini bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada kerja Bapak Ibu. Iyalah. Ini dalam arti kata itu monyet atau gimana tuh artinya? jadi gini Pak Mario, saya melihat yang tadi Pak Mario bilang, mau kita kerjakan bisnis ini, personal franchise ini mau kita kerjakan dalam waktu 12 minggu kah, atau 12 bulan kah, atau 12 tahun kah sekali lama, tetap saya dapatnya 9 miliar Pak Mario. Iya. Jadi ternyata kerja saya 21 tahun, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf, bukan saya tidak bersyukur, tapi memang sebenarnya saya nggak pernah dapat Pak Mario selama 21 tahun 9 miliar Pak Mario. Padahal tinggal di tas bom loh ya, tinggal di tas bom. Betul. Padahal semuanya Pak. Tapi saya berpikir gini, saat sebelum saya resign Pak, saya jalankan ini 10 bulanan kurang lebih, baru saya putuskan untuk resign dan mau fokus di sini full time. Sebelum itu saya berdoa betul-betul, saya bilang dalam doa saya, kalau yang Maha Kuasa, kalau Tuhan ini mengizinkan saya masih bisa hidup 12 tahun ke depan, lebih baik saya fokus di sini mengerjakan bisnis ini Pak. Hasilnya pasti saya dapat 9 miliar. Masalahnya bukan 12 tahun itu, setelah 12 tahun ke depan ada 12 tahun lagi, itu aset kita udah terbangun Pak Mario. Jadi saya tidak memikirkan diri saya sendiri, tapi saya memikirkan betul-betul yang tadi saya bilang, aset buat keluarga, anak, cucu, cicit, cocok, cicit, segala macam Pak Mario. Jadi kita sudah Terima kasih. saya. Ya, teman-teman jelas sekali ya teman-teman ya. Tolong Bapak Ibu ya, Anda jangan tertawain monyet dah Bapak Ibu sekalian. Jangan tertawain monyet kalau masih punya paradigma kerja. Iya, betul. Jadi orang nggak mau ditawarkan bisnis gitu ya Pak ya, karena mereka lebih baik yang nyaman Bapak Ibu. Tapi jangan salah, Anda nyaman, kita nyaman, belum tentu kita aman tadi Bapak Ibu. Ya, ya Bapak Ibu betul ya. Nah, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Salam ya buat Bukapas yang sudah mengajak Pak Arthur dan memberikan kesempatan pada Pak Arthur juga untuk berbagi hari ini. Ya, Oke. Terima kasih Pak Mario, terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi teman-teman itu saja dari saya. Saya akan langsung menutup Pak Arthur juga kameranya dan demikian Pak Arthur selesai, acaranya juga sudah selesai. Saya ambil kembali Pak Arthur ya. Ya Pak Mario, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arthur, terima kasih. Bapak Ibu, dengan Pak Arthur sharing terakhir tadi, berarti acara ini sudah selesai ya. Silakan Anda tanya pada pengundang Anda kembali, Anda bisa minta link untuk diskusi Bapak Ibu. Meeting hari ini 2 jam membuktikan bahwa dari tadi kita meeting, kita tidak mengalami putus ya dalam 45 menit. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ini berarti sangat layak untuk dibuat untuk kerja profesional.
Ayo bergabung dalam bisnis ini dan sama-sama kita menikmati masa depan kita dengan punya tabungan aset $1 di masa depan. Yang dari saya, thank you.